Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Waalaikumsalam. teman-teman semuanya. Semangat bertemu kembali nih di acara malam hari ini yang berbeda, yaitu talk show tentang cloning income protection. Dan malam hari ini kami mendatangkan dua narasumber nih buat teman-teman semuanya ya. Yang satunya itu sudah sama-sama kita tahu ya, senior dari Project Clone Income Protection, Bapak Andri Daniarsyah. Terima kasih Pak Andri sudah hadir, sudah selalu hadir menyemangati kita semua dengan ilmu-ilmunya Bapak. Yang kedua narasumber kita namanya Ibu Reni, Ibu Reni Indrawati. Beliau salah satu leader di Cloning Income Protection. Terima kasih Bunda Reni sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya malam hari ini. Kita akan berbincang-bincang seru nih ya tentang apa sih Cloning Income Protection itu. Ya, terima kasih juga nih untuk teman-teman nih yang sudah hadir di webinar malam hari ini di talk show malam hari ini. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, terima kasih sudah memenuhi undangan kami semuanya. Juga untuk teman-teman nih yang sudah bergabung di CIP, terima kasih sudah hadir ya. Selalu semangat, selalu mengundang teman-teman lainnya agar kita membawa keberkahan untuk orang lain bergabung di bisnis Mega Project Cloning Income Protection. Kita kenalan dulu ya. Kita ngobrol santai saja malam hari ini teman-teman ya. Nanti di sesi kedua boleh teman-teman untuk berkontak langsung nih. Tanya-tanya langsung ke dua narasumber malam hari ini. Silakan tanya sebanyak-banyak yang tentu saja berkaitan dengan cloning income protection ya teman-teman. Ya, sekali lagi kita berikan applause dulu untuk dua narasumber kita. Harus semangat ya, kita bisa semangat teman-teman ya. Kalau nggak semangat nanti bonus-bonusnya juga nggak semangat menghampiri kita ya. Sepakat ya, teman-teman ya. Ya, malam ini Pak Andri, saya tuh benar-benar senang banget menjadi host gitu ya di malam hari ini karena di CEP ini judulnya aja membangun budaya menabung nih. Yang akan menjadi konsep bisnis bersama. Kan aneh ya Pak Andri ya. Di mana-mana juga kalau bisnis itu berbicaranya dengan modal gitu kan. Tapi di CIP ini kok budaya menabungnya gitu. Jadi membangun bisnis sekaligus menabung atau menabung sekaligus membangun bisnis. Dua kata yang saling berkaitan Pak Andri. Nah, bisa Pak Andi sedikit menjelaskan ya untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir malam hari ini, apa sih sebenarnya konsep dari Mega Project Cloning Income Protection itu, Pak? Oke, terima kasih Bu Risa. Selamat malam teman-teman semua di seluruh Nusantara yang udah hadir. Betul banget Bu Risa, bahwa eh, calling income protection ini saya selalu katakan bukan sekedar bicara penawaran bisnis ya Bu Risa, tapi ini sebuah kabar baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena semua buku yang saya baca, kalau kita mau sukses, ya di agama saya pun dikatakan kalau kita mau sukses, mau mau bahagia, mau kaya raya, memang pintu rezeki itu lebih gede kalau kita membangun yang namanya bisnis gitu Bu Risa. Ya berdagang gitu kan, di samping kalau kita sekedar jadi bekerja. Cuman banyak orang berkata, kita nggak punya keahlian berdagang, kita nggak punya keahlian berusaha atau berbisnis gitu ya. Saya hanya bisa bekerja. Nah, stigma itu bisa kita bantah dengan program Cloning Income Protection. Karena program Cloning Income Protection ini jadi kabar baik buat semua orang, diawali dengan hanya menabung, tapi sistem kita cloning akan mendorong tabungan-tabungan kita justru membuat kita jadi punya sebuah aset bisnis. Itulah kelebihan dari cloning income protection. Maka saya selalu katakan, semua orang dengan adanya CIP jadi terpaksa bisa berbisnis. Karena sistem kita mendorong, merancang, menata semua tabungan-tabungan kita menjadi bisnis yang terintegrasi. Seperti itu, Bu Risa. Bagus banget Pak ya. Dipaksa, terpaksa punya bisnis dengan menabung Pak ya. Senang sekali Pak ya. Kita juga senang ya teman-teman ya. Dipaksa punya bisnis dengan menabung. Berbeda dengan bisnis yang apa menabung di sebelah, di bank-bank lainnya. Menabung benar-benar menabung. Mungkin Pak Andi bisa sedikit menjelaskan lagi. Konsepnya seperti apa gitu Pak. Kalau saya nabung nih, mohon maaf, di bank sebelah, saya nabungnya nabung aja gitu kan. Nggak ada instrumen bisnis. Nah CIP ini kok ada instrumen bisnisnya? Seperti apa Pak instrumen bisnisnya? Nah, itu menariknya Bu Rista. Dengan kabar baik di launchingnya program Cloning Income Protection, maka program ini mengajak semua masyarakat Indonesia mulai punya perencanaan keuangan, Bu Rista. Jadi dulu saya pribadi nih berpikir bahwa yang namanya merencanakan keuangan itu ketika nanti uangnya udah ada gitu. Jadi yang biasa kita lakukan adalah bekerja sekuat mungkin, berjuang sekuat mungkin, kumpulin uang sebanyak mungkin, baru kita tata ketika uangnya ada gitu ya. Nah, program Cloning Income Protection justru mengajak kita mulai menata masa depan keluarga
dari sejak sekarang gitu Bu Risa. Karena dengan program menabung di Cloning Income Protection kita langsung punya dua manfaat. Maka kita selalu sebut program ini tabungan dwiguna. Kalau kita panjang umur ini program jadi tabungan pensiun, kalau terjadi resiko meninggal ini jadi dana warisan buat keluarga. Dan yang menarik adalah semua orang bisa lakukan program Cloning Income Protection ini karena apa? Karena kita diajak mulai menyisihkan uang kita 13 ribuan per hari, Bu Risa. Jadi CIP ini saya selalu katakan ini perencanaan keluarga bahagia, nggak mesti nunggu kita punya penghasilan besar dulu. Karena dengan menyisihkan 13 ribuan per hari saja, siapapun di antara kita, yang penting warga negara Indonesia, mulai bisa punya perencanaan keuangan. Nah, dengan kabar baik ini, maka perusahaan kita mengeluarkan satu konsep nasabah get nasabah yang membuat kita jadi punya kesempatan, tidak hanya kita punya instrumen tabungan, tapi sekaligus kita punya instrumen bisnis. Karena perusahaan kita ingin kita membantu kabar baik ini nyampe ke semua pintu-pintu rumah keluarga di Indonesia nih agar mereka semua mulai punya perencanaan keuangan dan setiap orang yang kita edukasi, perusahaan akan memberikan kompensasi, Bu Risa, yang akan memberikan banyak manfaat dan saya pikir ini bisa jadi alat atau kendaraan untuk kita meningkatkan kualitas hidup kita. Ini dahsyatnya program Cloning Income Protection. Ya, ya. Pak, kata-kata Bapak yang terakhir tadi, Pak, dengan menjalankan bisnis ini berarti perusahaan akan memberikan kompensasinya ke kita. Ya. Boleh sedikit Bapak bocorkan, Pak, kompensasi seperti apa yang diberikan CIP untuk kita-kita nih sebagai pelaku bisnis dari CIP ini, Pak? Ya, jadi ketika kita memberikan kabar baik dan kabar baik ini kita sampaikan dengan betul-betul memahami bahwa program ini memang baik Bapak Ibu. Makanya yang bisa ikuti program ini, yang diberikan hak bisnis di program CIP ini adalah para nasabah-nasabahnya. Jadi ketika teman-teman jadi nasabah, teman-teman merasakan manfaat dari program ini, baru kita dikasih kesempatan untuk punya hak bisnis. Jadi nggak bisa kita cuman berusaha menawarkan tanpa kita sendiri merasakan manfaat dari program ini, Bu Risa. Nah, jadi buat teman-teman yang udah ikut menjadi nasabah di program ini, menyampaikan informasi ke masyarakat, maka perusahaan akan memberikan kompensasi. Kompensasinya ada 6 bonus, Bapak Ibu. Dan 6 bonus ini dibayarnya bukan bulanan, bukan mingguan, tapi harian, Bapak Ibu. Ini yang menarik gitu ya. Jadi teman-teman ini bayangkan ya ketika kita cerita tentang kabar baik ini, cerita ngajak semua orang mau nggak punya dana pensiun, mau nggak punya perencanaan dana warisan buat keluarga gitu kan. Dan ketika mereka mengambil peluang ini untuk bergabung di program Cloning Income Protection, maka setiap nasabah yang masuk ke program ini kita bakal dapat kompensasi bisnis kurang lebih 6 kompensasi bisnis gitu ya. Kayak bonus sponsor gitu ya dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman bakal 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 kaget gitu ya bahwa dari setiap orang yang kita informasikan justru kita mulai bisa punya tambahan-tambahan income setiap harinya di program ini seperti itu. Keren, keren, keren ya teman-teman ya. Setiap hari saya note banget ya. Ya, terima kasih Pak Andri dan Aisyah untuk sedikit obrolan kita tentang CIP untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir malam hari ini ya. Sekarang saya mau beralih nih ke untuk narasumber kita ya, Bunda cantik ini ya. Bunda Reni saya sedikit kasih bocoran teman-teman ya. Bunda Reni ini seorang leader yang berhasil membangun tim-tim bisnis beliau. Beliau tinggalnya di Bandung. Dan beliau ini sebenarnya yang saya tahu dulu, beliau ini pengusaha teman-teman ya. Banyak sekali bisnis-bisnis beliau. Tetapi kenapa kok masih juga tertarik ya jalankan CEP ya? Nah, Bunda Reni, terima kasih udah hadir. Saya pengen tahu nih Terima sebenarnya kasih Bu Bunda Risa Reni. kesempatannya. Ya, Bunda kan banyak sekali bisnis-bisnis Bunda sebelumnya. Boleh saya tahu Bunda, bisnis apa aja yang Bunda gelutin sebelum Bunda ikut terlibat juga di CIP? Oke Bu Risa, malu sih sebetulnya ya, soalnya nggak berhasil. Em, saya pernah buka butik juga, saya juga Keren. bisnis perumahan pernah gitu kan. Tapi memang menggeluti bisnis yang tidak kita kuasai, rada susah juga ya Bu Risa. Maksudnya kita jadi santapan orang-orang yang sudah menguasai, tapi tentunya juga ke arah yang tidak baik lah gitu. Tapi kalau di bisnis ini kan semua kalangan, mau disiplin ilmu seperti apapun, basicnya apapun, itu pasti bisa mengerjakan bisnis ini tanpa diapa-apain juga udah pasti bisa gitu Bu Risa. Jadi banyak bisnis saya yang memang harus selalu memerlukan modal besar, tapi ya itu
positifnya adalah seorang wirausaha, pengusaha itu pasti positif berpikirnya. Jadi kalau punya keyakinan gitu loh bahwa ini pasti berhasil, makanya bisa me, me, me- apa mengadakan modal lah untuk usahanya dia gitu loh. Punya Terus feel tadi gitu ya, pertanyaannya apa ya, Bu Risa, ya lupa. punya feeling. Iya, saya bertanya itu tadi. Banyak bisnisnya gitu loh Bu Bisnisnya Risa, yang tapi banyak yang ada saya sih bekasnya. banyak sekali. Nah, Bunda, dengan bisnis Bunda yang sejibun itu ya, kalau saya ngeliat, waduh, wow, itu udah Pushing aja. pertama banyak uangnya teman-teman ya, butik itu bajunya nggak ada yang murahan gitu kan. Kenapa sih Bunda masih tertarik juga gitu kan? Tentu saja Bunda dikenalkan bisnis CIP ini kan pasti Bunda masih menjalankan nih bisnis-bisnis Bunda seperti itu. Kenapa masih nambah satu bisnis lagi nih? Nggak tambah ruwet kepalanya Bunda gitu kan? Jadi gini Bu Risa, sebetulnya juga ketika saya ditawarkan diperkenalkan bisnis ini sama Pak Andri juga memang sudah di level yang slow gitu loh, yang enggak yang gimana ya, berbisnis itu sampai ya itulah sering terkendala gitu. Pada intinya tidak semua manusia lurus-lurus aja. Jadi begitu diperkenalkan ini juga kayak ya udah sih gitu kan, 400.000 gitu, memulainya juga dengan cara menabung gitu kan, aman, terus juga legal, bisa dibilang ini bisnis tanpa rugi gitu kan, tinggal geser rekening 400.000, potensinya lumayan lah, bisa bisa ini bisa jadi backup penghasilan kita. Kenapa enggak Oke. kita coba? Dan kebetulan juga eh, apa orang yang pertama memperkenalkan juga saya secara ini kenal banget Pak Andri gitu kan, yang nggak akan sagawayah, kalau kata orang Sunda mah apa ya, maksudnya Pak Andri sagawayah itu apa ya, nggak Apa akan dong? nggak akan gitu aja gitu menjalankan Sembarangan. bisnis yang nggak pasti, jadi Oh gitu. kritis orangnya. Iya, Jadi iya, iya. oh ya, dilihat dulu nih yang pertama memperkenalkannya aja udah pasti dia sangat hati-hati, terus pasti dia juga wah cari tahu sana sini lah untuk memulai bisnis ini gitu kan. Jadi oke gitu, makanya pertamanya saya nggak ngerti justru Bu Risa, karena lihat Pak Andrinya aja, nggak mungkin nih Pak Andri coba-coba gitu kan, kalau udah ngajak pasti dia tahu percis gitu. Nah, Dan oke lah gitu didengerin, terus udah mulailah menginfokan ya, terutama ke keluarga dulu kalau saya Bu Risa, suami dulu, anak dulu gitu kan. Jadi ketika saya mulai menabung itu eh, sekilas ada tentang bonusnya bla bla bla, tapi saya lebih masuk dulu deh, jalanin dulu gitu kan. keren. Besoknya masuk bonus, oke deh ini gitu, itu loh Berisa, sesederhana itu saya berpikirnya gitu. Sederhana, sederhana banget. Mhm, Tiba-tiba dapat bonus ya. Yang jadi betul. pertanyaan saya, Bunda kan nggak tahu karena ngelihat aja Pak Andrinya gitu kan. Nah, Mhm, setelah Bunda berkecimpung di CIP, untuk di awal Bunda kira-kira masih tanda tanya nggak nih Bun? Gimana sih cara jalankan CIP ini gitu kan? Yang Bunda bilang sesederhana itu, mhm. seperti apa sederhananya itu Bun? Ya kita kan kalau kata Pak Andri, kita ini tidak punya kewajiban untuk meyakinkan, tapi kita menginformasikan saja. Apalagi sekarang ini kan ada webinar setiap hari seperti ini kan. Seperti saya misalnya bicara sedikit, terus saya kasih link webinar, dia masuk, nanti ada pertanyaan semua terjawab di situ. Nah, di situ dia bisa ambil keputusan. Semudah itu. Bahkan saya sendiri juga kebetulan sudah punya cucu ya, Bu Risa. Hmm, Jadi keseharian saya juga sangat tidak terganggu dengan CIP karena yaitu dengan segala kemudahannya Pak Andri juga berinovasi terus bagaimana caranya emak-emak seperti kita yang punya kegiatan rutin di rumah yang sudah dirumahkan bisa menjalankan bisnis ini gitu loh, bahkan yang guru yang kerja apapun berbisnis apapun ini enggak tidak akan terganggu oleh CIP ini gitu, ya. itu Jadi asiknya. Bunda menjalankan dengan cara mengundang seperti ini Bun ya, mengundang ke acara webinar seperti ini ya, sangat membantu Bunda ya. Gimana Sangat ya? sangat sangat. Gimana cara Bunda bisa mengundang teman-teman nih untuk hadir nih? Dengan bahasa seperti apa Bun? Apa siapa nih yang Bunda target nih untuk kita undang nih Bun? Jadi Bu Risa, ada kalanya kita menginformasikan bisnis ini ya, CIP ini.
tidak langsung juga gitu kan. Bisa Nah, jadi hari ini menginfokan, mm, dia baik-baik saja, tidak bergeming gitu kan. Terus lama-lama mungkin saja dia juga dengar dari orang, oh iya ini pernah diinfokan sama Reni misalnya gitu kan. Terus beberapa bulan kemudian, terus dia juga lihat dari status WA, mungkin kan baru dia ada ketertarikan. Ada juga yang langsung kita infokan, terus dia langsung ikut webinar, apa betul-betul ini bisnis tanpa rugi. Kalau saya gitu kan, tidak beresiko, aman. Karena kalau seumur-umur saya tuh, Bu Risa, kurang bisa ambil resiko yang ngeri-ngeri lah. Pasti pengennya aman dan nyaman gitu iya. kan. Nah, poin itu aja dulu jadi apa ya? Jadi andalan dulu gitu loh, bahwa ketika kita aman, nyaman, menginfokan ke orang juga enak gitu. Nggak deg-degan Ya, deg-degan, gitu, Bu betul Risa. betul. Jadi Mm-mm. kita hanya menginfokan saja, Bun ya. Semuanya Betul. akan Nanti belajar lengkapnya di bareng-bareng webinar webinar saja. gitu ya. Ya. Menurut Bunda nih kita kalau biasanya bisnis ya kan biasa kita ada sikut menyikut ya. Pengennya kita duluan nih yang dapat bonus gitu kan ya. Pengennya yang kita bisa rekrut banyak orang gitu kan. Nah, menurut Bunda nih, CIP ini sebenarnya bisnisnya yang dibangun dengan sikut menyikut atau sangat-sangat bahasa saya itu sangat-sangat gotong royong. Menurut Bunda nih seperti apa yang Bunda rasakan nih sampai setahun ya Bun ya udah bergabung di sini. Iya, oke. Jadi di CIP ini betul-betul sangat tahun, tidak ada sikut menyikut. Di sini tuh betul-betul bisnis yang tidak ada faktor like, dislike, nggak ada di sini. Bahkan orang yang belakangan masuk pun bisa lebih sukses daripada yang paling duluan masuk gitu kan. Makanya kayak Pak Andri gitu juga bisa disusul sama Bu Risa. Sangat bisa Bu Risa. Susul aja Pak Andri. Semangat. Cuman di sini itu orang tidak bisa apa sukses sendiri. Ketika kita mensukseskan orang lain, insya Allah kita sukses itu. Karena di sini tuh ada sistem cloning itu, Bu Risa. Jadi Apa itu? justru orang yang belakangan masuk itu di atasnya kan berarti sudah banyak ya. Dan Terbentuk ketika ya, itu juga terbentuk dia dari akan bisnisnya. terguyur oleh cloningan tersebut gitu loh. Keren lah pokoknya ini di sini. Bunda Sangat-sangat. ngerasa banget ya Bun ya, efek dari cloning mungkin apa Bun? Kira-kira cloningnya seperti apa? Bahasa simpelnya kita bisa ke teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir malam hari ini. Oke, oh iya ya. Jadi gini Bu Risa, sebetulnya saya juga terkaget-kaget ya. Ketika saya join hari ini, Mm-mm. saya ajak teman, saya ajak keluarga gitu kan. Cloning itu adalah omset upline disiram ke downline atau tabungan upline menjadi titik-titik di bawah downline-nya. Jadi saya bukan hanya dari titik-titik, saya itu bukan hanya dari yang saya ajak, dari anak saya atau teman saya. Bahkan ketika upline saya bayar tabungan pun itu masuk di bawah saya. Jadi ada beberapa sumber untuk menambah titik cloning kita. Gitu loh, Brisa. Maksudnya Jadi kurang jelas ya cloningnya ya? jelas, jelas banget. Dan itu Jelas ya? langsung pencairan bonus ya Bun ya, Oh langsung iya, pencairan itu efeknya bonus ya. terhadap bonus, betul. Pokoknya mah Eh, nikmat aja. Gurih kalau Nikmat kata ya, Bu Risa. gurih. Daging semua. Gurihnya berapa Bun? Spill dong Pokoknya bonusnya. Bu Risa, mau tidak mau di bisnis ini, orang, oh saya nggak sanggup ngurus orang banyak atau misalnya Hmm. jaringan bla 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 gitu. Di sini memang mau nggak mau, pasti kita punya jaringan yang besar. Dan jangan Betul, khawatir betul. juga, nggak usah diurusin seperti bagaimana kita harus ke Kalimantan sebulan, itu saya pun nggak sanggup ya. Karena saya sering ngobrol nih Bu Risa ya, Hmm. sama para leader besar yang pada hebat-hebat itu. Mereka itu membangun jaringan itu misalnya harus ke Kalimantan sekian Iya, bulan, iya. ke Medan sekian bulan, ke sini. Hmm. Saya sendiri tuh kayaknya nggak sanggup ya Bu Risa gitu loh. Karena satu saya juga punya kewajiban gitu kan sebagai ibu, sebagai istri gitu kan. Nggak mungkin gitu. Ya saya perlu uang memang. Tapi kalau sampai begitu banget hands up gitu kan. Nah di sini tuh enggak Bu Risa.
Setiap Ya. hari juga kita mainnya di dalam kamar kayak webinar begini gitu loh. Paling Hmm. keluar itu sekali-kali. Jadi kita memang di sini tuh sangat ideal lah buat emak-emak kayak saya ya. Tapi kalaupun orang mau seperti itu pun ya it's okay, nggak jadi masalah, silahkan aja dengan berbagai Iya. caranya. Tapi kalau untuk saya, kalau ada kemudahan, kenapa harus ambil kesulitan gitu loh, Bu Risa. Betul, betul sekali. Itu Dan keren-keren, pokoknya ya keren keren ya, banget di sini. keren. Sebenarnya bisnis yang bagus itu kan pasti ada mentor ya. Semua bisnis yang berkembang baik itu pasti ada mentor. Menurut Bunda nih, apakah di CIP ini ada mentor Bun yang siap membimbing kita gitu kan? Siapa saja sih mentor-mentor kita itu menurut Bunda? Jelas itu para upline-upline aktif kita ya. Kita bisa konsultasi setiap hari apapun itu. Terutama ya kita juga konsultasi on the track ya, Bu Risa, tentunya tentang bisnis ini gitu kan. Cuma ini memang bisnis yang sangat luar biasa besar sekali kalau kata Pak Andri. Hasilnya ketika kita kerjakan benar, tentunya pasti ada kendala. Nah, itu kita konsultasikan dengan upline-upline aktif kita. Dan Pak Andri juga setiap hari kan sangat konsekuen membimbing kita setiap hari. Jadi kita juga nggak dilepas. Bu Risca juga tentunya gitu kan. Kalau menurut saya tuh apa ya? Ini tuh jadi kayak betul-betul satu komunitas yang erat banget karena erat dan berkaitan gitu loh. Jadi sehingga memang kita harus bersama-sama di sini untuk membangun bisnis ini gitu loh. Jadi ini bisnis keroyokan, gotong royong, ta'awun, bisnis yang mensukseskan tim gitu loh. Keren-keren di sini. Keren ya. Itu berusaha. Ya, jadi Bunda juga pastilah Bunda juga seorang mentor ya Bunda. Yang Bunda lakukan untuk membangun tim-tim bisnisnya Bunda ya hanya seperti ini ya Bun ya. Mengundang, Iya, cuma mengajak, seperti ini mengarahkan gitu ya. ya. Paling makan bakso bareng, ngobrol gitu kan. Itu kalau yang dekat Bun ya. Kalau yang jauh-jauh ya kita ketemuannya di sini Bun ya. Di webinar Di saja. webinar. Iya, Nah, menurut betul. Bunda nih, dampak kalau kita kan di CIP ini kita membangun ya, terutama Pak Andri ini sudah membantu kita semua. Terima kasih Pak Andri ya, dengan selalu Iya. mengadakan webinar setiap malam dengan bervariasi, ada presentasi, ada talk show gitu kan, ada yang pembinaan juga dengan acara seperti itu. Menurut Bunda, apakah ini cara efektif? Apakah Bunda merasa ini, saya terpaksa nih, atau kenapa sih ada setiap malam Zoom gitu kan? Menurut Bunda gimana? Menyikapi ada webinar seperti malam hari ini. Kalau menurut saya ini sangat-sangat efektif. Satu, kita ketika kita webinar itu betul-betul efek psikologisnya itu besar, Bu Risa. Mm-mm. Satu, jelas kita punya rasa memiliki ya. Dan ini termasuk on the track. Jadi masuk ke dalam sistem gitu loh. Jadi kita juga ketika webinar itu betul-betul selain kita di charge juga kita juga saling menyemangati gitu loh Bu Risa. Balik lagi gotong royong, saling menyemangati, saling support gitu kan. Terus juga memang apa eh kayaknya ini bisnis impian gitu loh. Benar Bu Risa. Kita cuman webinar, telepon orang, infokan, kasih link webinar dan masuk semua pertanyaan dikupas hari itu dan terjawab. Setelah itu kita ambil keputusan join atau tidak. Beres, sebetulnya cuma gitu aja. Tapi kalaupun kita memang apa bikin janji dengan orang ketemu di mana, is okay, nggak jadi masalah, itu juga silahkan gitu loh. Iya, Sangat-sangat fleksibel. sangat Dan fleksibel. webinar itu apa ketika orang ikut webinar itu kan bisa melihat gitu loh Bu Risa, Mm. orang-orang apa yang sudah orang-orang yang bertestimoni di sini yang sudah join seperti apa pengalamannya bagaimana selain dapat materi yang informasi dari Pak Andi yang sebegitu gamblangnya ya bisa bertanya apa saja gitu loh sangat-sangat efektif sih kalau menurut saya sangat efektif Jadi untuk membantu sekali memperluas, mengupgrade gitu Bun ya, mengupgrade betul keilmuan betul kita Bu tentang Risa ke-CIP-an gitu. Intinya seperti itu Bun CIP ya. ya betul. CIP-an. Nah, menurut Bunda, pernah nggak merasa Pak Andri ini terlalu memaksa gitu, harus hadir setiap malam. Bunda Rani harus hadir, Bu Risa harus hadir. Apakah Pak Andri pernah memaksa Bunda gitu kan? Ini harus hadir nih, atau
ya terserah Bu Reni. Yang penting saya memfasilitasi, terserah Bu Reni mau hadir mau enggak, karena ini mungkin bisnisnya Bu Reni sendiri. Menurut Bu Reni seperti apa Pak Andri dengan mengadakan webinar setiap malam seperti ini? Aduh, Bu Risa, kalau Pak Andri itu gimana ya? Terlalu baik, nggak pernah maksa. Mau dong Pak Andri dipaksai Alhamdulillah. saya. Saya nggak mau eh dipaksa sebenarnya. Hadir Bu Risa, iya, tapi saya nggak Pak pernah Andri tuh dipaksa. nggak pernah memaksa Saya pikir ke sebetulnya. saya doang nggak dipaksa. Ternyata Bunda Reni juga nggak dipaksa ya, Bun. Nggak ada Nah, pemaksaan gimana sama menurut Bunda sekali. nih? Pak Andri tuh nggak suka maksa, itu Nah, nah. permasalahannya. Terus kenapa Jadi Bunda memang masuk ke webinar webinar, itu jadi Bun? satu kebutuhan saya, Bu Risa. Oke. Kebutuhan. Saya nggak pernah tuh sama Pak Andri, kenapa nggak masuk? Kenapa ini? Kenapa nggak ada? Jadi buat saya webinar itu pertama, sebagai pelaku bisnis saya di sini, tentunya kalau mencontohkan ya kayak terlalu sombong banget ya mencontohkan gitu kan. Tapi ya anggaplah saya ini butuh untuk webinar ini gitu kan. Saya menghadirkan diri saya tentunya gitu. Dan tim-tim saya juga sama. Dia ada apa ya? Ada satu kebutuhan lah di webinar itu. Akhirnya jadi satu kebutuhan gitu loh Bu Risa. Kayak ada yang kurang kalau nggak webinar ya. Iya, betul. Kalau nggak ada Iya, kan ada yang kurang ya. Betul, betul, betul. betul. Berarti CIP-nya sudah mendarah daging ya, Bun ya. Tanpa kita pernah, kita Mendarah nggak, daging. saya pikir gini, Bun. Saya tuh nggak pernah dipaksa untuk Pak Andri datang. Malah saya menawarkan diri, Pak. Saya nge-host deh tiap malam karena emang saya suka gitu kan. Emang saya pada dasarnya suka ngomong gitu kan. Nah, tapi saya nggak pernah dipaksa harus hadir gitu kan. Di awal-awal kan saya belum host ya. Ternyata Bunda ini sama ya, Bun ya. Nggak pernah dipaksa juga, Bun ya. Iya. Jadi Bu Risa memang jadi full ya ngomongnya ya. Iya, emang Pagi sampai siang di sekolah, belum sorenya presentasi ngomong, malamnya juga webinar ngomong lagi ya. ada Keren. bedanya, Bun. Kalau saya pagi sampai siang ngomong di sekolah, dapat bonusnya bulanan, Bun. Kalau saya ngomong cuma 1 jam, malam doang, bonusnya harian. Tuh aja, Bun. Harian, Jadi betul. yang patut diperjuangkan yang mana? Tentu yang di CIP ya, teman-teman ya. Betul. Masa saya bonus saya harian nggak saya perjuangkan ya? Makanya saya terpaksa banget nih. Tahun depan sudah Wah, terbiasa udah siap-siap semua di membakar CIP. bakar kapal kayaknya Bu Risa Iya, ya. bakar kapal. Semangat ya. Keren, Bunda keren, Reni, keren. satu lagi Bunda Reni, yang saya pengen pengen dengar dari Bunda Reni ya. Apa em, pasti Bunda punya goal sendiri ya, punya tujuan yang mau Bunda capai nih setelah bergabung di CEP ya. Yang dulu mungkin karena Bunda melihat sosoknya Pak Andri gitu kan. Nah, berkembangnya setahun ini dengan sering hadir di webinar, sering kita dipandulah intinya dengan Pak Andri cara jalankan bisnis ini. Harapannya apa Bunda Reni ke CIP? Satu, harapannya apa? Yang kedua, eh, apa target yang pengen Bunda Reni capai di Oke, tahun Risa tulis dulu. Takut lupa. 2026? Iya. Yang pertama, harapan Bunda apa nih ke CIP? Yang Iya, kedua, apa target Bunda nih untuk resolusi keuangan di 2026? Karena kita udah di ujung mata nih 2026. Ya, silakan Bunda Reni. Saya pengen dengar nih dari sosok Bunda Reni nih. Beliau leader hebat, teman-teman. Kita simak ya. jangan gitu dong Bu Risa. Iya dong, my Amin, leader. amin. Ya, mungkin terlalu jauh, tapi saya memang punya harapan. Saya kebetulan punya anak 3, ya, yang belum tentu nasibnya sama. Kalau saya berpikir begitu, Bu Risa. Sebetulnya juga memang saya melihat ada satu angka, ada angka the lucky number. Nah, ini cuma Pak Andri yang tahu, rahasia ya Pak Andri ya. Walaupun belum tercapai, tapi dengan angka itu semuanya rebes. Nah, kalau untuk anak saya gitu, ini bisnis membangun aset, Bu Risa. Itu kerennya. Bisnis ini bisa diwariskan. Berarti diwariskan kepada anak saya tentunya. Kan kita nggak pernah tahu, saya bilang juga, nasib anak-anak kita. Nah, selama kita masih bisa berjuang di CIP ini, kenapa enggak gitu? Karena ketika kita menginfokan ini kepada orang lain, satu orang kita dibayar 36 kali. Keren banget gitu. Jadi ketika aset ini berjalan, berarti kan harusnya tambah lama tambah besar ya, insya Allah mudah-mudahan tambah Amin. Amin. besar gitu kan. Ini kita bisa bisa wariskan Bu Risa kepada anak kita untuk meneruskan apa CIP ini. Padahal modalnya itu cuma 400.000. Dengan 400.000 itu
kita sudah pasti dapat tabungan. Kita juga terproteksi. Terus juga kita punya bisnis, sehingga tabungan kita menjadi gratis gitu ya, Bu Risa. 400.000 itu kita bisa dapat seharga Alphard 1, sekian M. Padahal cuma 400.000 gitu loh. Jadi kemungkinannya semuanya baik dan sangat menguntungkan. Kalau ditanya rugi, ini bisnis tanpa rugi. Kalau kata saya, Bu Risa. Karena apa? Karena saya waktu gabung hari ini, besoknya modalnya udah balik. Padahal itu pun bukan modal, masuk menjadi tabungan ke rekening sendiri. Itu. Jadi poinnya adalah ini nggak ada ruginya. Justru kalau nggak gabung, ya rugi. Gitu. Karena kita di sini semua keterpaksaan, memang terpaksa punya tabungan, terpaksa punya proteksi, terpaksa punya bisnis, terpaksa punya penghasilan. Jadi keterpaksaannya semuanya baik gitu loh, Bu Risa. Keren banget. Dan apa target ya, Bu Risa ya? Iya, target Ya, yang saya ingin juga mau dicapai nih. kayak Bu Risa punya penghasilan harian. Nah, itu karena kita nabungnya bulanan ya, keren ya. Tapi penghasilannya harian gitu loh. Dan di kita ini ada yang namanya reward berulang. Itu yang menjadi asetnya. Jadi berulang terus. Nanti biar Pak Andri yang menjelaskan. Nah, si reward berulang inilah yang harus kita kejar gitu. Dan dia berulang terus pasti terjadi. Gitu. Ngegulung ini ya, Bu Risa. Ini biar Pak Andri nanti yang jelasin. Jadi target saya apa? Ya, saya satu, ingin membangun aset tentunya. Gitu. Jadi nggak usah mikirin warisan apa ya. Ya udah kita kerjain ini sebagai aset yang bisa diwariskan. Yang kedua, yaitu kita perjuangkan penghasilan hariannya dengan adanya reward berulang. Itu Bu Risa. Mantap. Keren. Finally, akhirnya satu lagi. Di ruangan ini ada teman-teman yang baru pertama kali hadir nih, teman-teman ya. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami semua. Boleh saran dari Bu Reni nih untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir ini. Untuk intinya apa dan bagaimana, apakah bagus bergabung atau tidak? Ayo silakan Bu Reni. Kasih semangatnya Bunda Reni untuk teman-teman yang Iya, baru pertama kali teman-teman hadir ini. semua, Ibu Bapak, saya sih menyarankan, nggak berani ya, tapi memang mengharuskan. Jadi udah bukan saran lagi, harus join. Betul. Karena ini tuh betul-betul bisnis yang bebas modal, bebas resiko, bebas waktu. Ini semuanya sumber kebahagiaan ada di sini. Bisa dibilang ini bisnis impian. Dan kita bisa kemana saja menginfokan ini, karena di sini itu tidak ada kayak batasan coverage area gitu loh, bebas. Jadi kalau kita punya saudara mau main ke Jawa Tengah atau kemanapun, kita bebas menginfokan. Ini keren banget. Terus juga ya itu tadi, ini bisnis warisan dan kita upayakan penghasilan, dan penghasilan itu bisa diwariskan. Dan hasilnya pun tanpa batas, sesuai dengan kerja keras kita dan keinginan kita mau berapa penghasilannya. Dan cuma 400.000 itu loh, 400.000 kalau dihitung tuh per hari cuma 13.000. Kalau kata Pak Andri, tabungan bocah dengan 400.000 itu kemungkinannya bagus semua gitu loh, dan nggak ada ruginya. Yang namanya tabungan otomatis akan dikembalikan 100% kepada yang punya tabungan. Keren. Jadi gitu loh, nggak ada ininya, nggak ada ruginya sama sekali. Ruginya adalah kita dipaksa punya penghasilan, dipaksa punya tabungan, dipaksa punya proteksi, dipaksa punya warisan, dan dipaksa punya jaringan gitu loh. Dan itu pun sudah dimudahkan oleh sistemnya. Jadi kemudahan-kemudahannya juga semua sudah disiapkan sama sistemnya CIP ini. Gitu, dengan adanya cloning, dengan adanya webinar, apapun lah, kalau kata Pak Andri, saya siap bantu 25 jam ya. 1 jamnya dari mana ya Pak Andri ya? Jam tangan kiri, tangan kanan.
Ya itu. Jadi wajib sih, wajib untuk di apa untuk mulai membuka mindset kita. Even memang ini hadir, CIP ini hadir dikala memang banyak sekali bisnis-bisnis di luaran sana yang sangat menjanjikan, tapi halo, satu, belum ada legalitasnya, tidak dalam pengawasan OJK, juga tidak ada jaminan LPS. Gitu. Kalau di sini semua ada. Keren, Itu Bu keren, Risa. keren, keren. Terima kasih Bunda Reni. Wow, Ya, terima seorang kasih ibu Bu rumah Risa. tangga ya bisa ngomong yang ya keren lah pokoknya ya. Bisnis Ya yang itu tadi Bu layak Risa, diperjuangkan ya. keterpaksaan. Karena Semua serba keterpaksaan, tuh, keterpaksaan. betul. Semua di CP ini kita terpaksa punya bisnis, terpaksa punya Terpaksa, ya. tabungan, terpaksa punya income harian. Sekali lagi terima kasih untuk Bunda Reni perbincangan malam hari Terima ini. Saya kasih Bu benar-benar Risa, semoga Pak Andri. terbuka semuanya ya. Pak Andri, setelah kita menyimak nih ya, obrolan seru nih dengan Bunda Reni ya, ibu rumah tangga, eh, pebisnis, mungkin masih pebisnis sekarang Bun ya, cuman bisnis jadi CIP ya. Bagaimana beliau menaruh menaruh apa ya menaruh harapan besar nih kepada CIP untuk mewujudkan eh, keinginan beliau untuk mendapatkan income harian ya Bunda ya. Nah, bagaimana solusi dari CIP sendiri karena tadi kan Bunda Reni masih agak malu-malu nih ya Pak ya tentang targetnya di CIP sebenarnya pengen ngungkap berapa rupiahnya gitu kan. Nah, menurut Pak Andri nih sebagai proyek senior dari CIP, bagaimana CIP ini bisa mewujudkan keinginan Bunda Reni dengan mendapatkan income harian seperti itu, Pak? Oke, jadi CIP ini benar-benar menyiapkan sebuah kendaraan bisnis, Bu Risa, yang potensi bisnisnya betul-betul kita bakal punya aset bisnis dalam 1 tahun kalau dijalankan dengan SOP yang benar akan memberikan total income itu di angka 2,2 miliar gitu ya. Nah, semua punya potensi yang sama dan semua punya peluang yang sama. Kenapa? Karena yang membuat kita bisa mencapai aset bisnis yang besar itu bukan kitanya tapi sistemnya, Bu Risa. Ini kelebihannya teman-teman. Jadi para pengundang Anda khusus yang baru nih diundang ke acara talkshow ini bukan sekedar kita menawarkan sebuah produk tabungan, tapi kita ingin teman-teman bisa melihat ini sebagai sebuah project di mana siapapun kita, latar belakang apapun kita bisa punya potensi dalam 1 tahun ke depan punya aset bisnis bernilai hingga 2,2 miliar Bu Risa. Dan modal awalnya hanya menabung. Dan pekerjaannya hanya mengundang ke acara-acara sistem yang siapkan. Jadi, maka hari ini Bu Risa kalau memperhatikan tim-tim yang udah bergabung di program-program kami, latar belakangnya beraneka ragam. Ada ibu rumah tangga, ada nenek rumah tangga, ada kakek rumah tangga, ada karyawan, ada pengusaha, ada pengangguran, ada pebisnis yang gagal kayak saya gitu ya. Ada Ya. guru, macam-macam latar belakangnya. Tapi kenapa semua orang pelan tapi pasti mulai masuk ke jenjang-jenjang peringkat-peringkat yang disiapkan oleh program CIP ini? Kenapa? Karena yang mendorong mereka untuk terus maju, kata Bu Reni tadi, didorong oleh sistem. Siapa yang memaksa kita punya tim yang besar? Siapa yang memaksa kita punya komisi? Yaitulah konsep cloning tadi. Konsep cloning ini membuat kita siapapun juga punya potensi sukses yang sama karena yang membuat kita berhasil adalah sistem tadi. Jadi di CIP ini yang mahal bukan produknya, yang mahal sistemnya Bapak Ibu. Dan untuk kita punya sistem ini tanpa ada uang pendaftaran lagi, tanpa ada biaya apapun lagi, kita hanya menabung. Yang tadi saya bilang tabungan bocah 13 ribuan per hari teman-teman masuk ke mesin bisnis yang akan membuat semuanya berbeda. Nah, 14 tahun saya tinggalkan dunia network, Bu Risa, karena saya nggak banyak memandang bisnis network yang ujung-ujungnya membuat kita punya aset. Nah, cloning dengan reward berulang ini, saya lihat di CIP yang akan mendorong kita semua siapapun Anda akan punya aset bisnis gitu ya. Jadi bayangkan ya, tadi sedikit udah diceritakan sama Bu Reni ya. Bayangkan semua tabungan nasabah di program Cloning Income Protection akan dijadikan perhitungan omset bersama. Bayangkan Bu Risa. Bahkan akan dijadikan perhitungan komisi bersama. Bahkan akan dijadikan perhitungan reward bersama. Jadi di Project Cloning Income Protection, aset kita, komisi kita, bukan sekedar dari hasil tabungan kita dengan tim di bawah kita. Bahkan tabungan mitra-mitra di atas, tabungan orang-orang yang mensponsori kita, ketika mereka nabung, itu bisa jadi omset-omset kita. Dan jadi komisi-komisi kita. Ini nggak pernah terjadi di dunia network manapun, teman-teman.
Jujur 14 tahun banyak yang menawarkan saya program ini, produk ini. Ada yang produknya bagus, tapi saya ngelihat, aduh kekuatan kapital perusahaannya nggak mumpuni gitu. Ada yang Ya. produknya bagus, tapi saya lihat marketing plan-nya nggak mendorong saya membangun aset. Ada yang sistemnya bagus, produknya nggak dibutuhkan. Jadi fundamental-fundamental itu yang nggak mungkin membuat kita punya aset, Bapak Ibu. Tapi di program Calling Income Protection, program ini dikeluarkan oleh perusahaan yang kredibel, produknya dibutuhkan, kemudian marketing plan-nya mendorong kita punya aset bisnis. Nah, pekerjaan kita tadi yang kata Bu Reni bilang, tinggal membangun komunitasnya aja. Malam hari ini kita berkumpul dari Aceh hingga ke Sentani, bayangkan Bu Risa. Dengan beruntungnya kita semua hadir di program ini muncul di saat era digital udah berjalan dengan baiknya. Bayangkan kalau program ini berjalannya di tahun 2000 awal, di mana belum semua orang punya internet. Di mana kita Iya. handphonenya masih handphone Sony Ericsson yang cuma bisa SMS-an. Kebayang nggak mungkin terjadi meeting barengan dari Nusantara, Sabang sampai Merauke seperti malam ini. Jadi, di samping ada cloning dan ada reward berulang mendorong kita bangun aset, kita pun mengerjakannya nggak mesti lagi terbang sana, terbang sini. Udah nggak mesti, Bu Risa. Hari ini semua orang di waktu yang sama, sama-sama bisa mendengarkan kabar baik ini. Jadi teman-teman, saya berani katakan bisnis ini sebetulnya 100% dilakukan online bisa, jawabannya bisa, Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita rindu ketemu kan. Saya seminggu nggak ketemu Bu Reni, aduh kangen nih, belum diajak ngebaso kan gitu. Bu Reni kita ketemu Bakso yuk, ya. kita ngebaso. Tapi itu bukan jadi bagian keharusan gitu. Ya uniknya kekuatan CIP adalah di konsep cloningnya tadi. Jadi kabar baik Bapak Ibu, beruntung buat teman-teman yang selama ini mungkin menunggu ada satu keajaiban di dunia networking, jawabannya CIP teman-teman. Bahkan saya berani katakan Bu Risa, CIP akan jadi etalase bisnis. Saatnya ini loh bisnis network yang sesungguhnya yang mendorong pelaku bisnisnya betul-betul bisa punya aset teman-teman. Karena jujur di Bandung Bu Risa banyak yang begitu kecewa. Ikut bisnis ini 6 bulan berjalannya. Ikut bisnis ini 4 bulan berjalannya. Bahkan sampai akhirnya orang-orang nggak bisa membedakan lagi mana bisnis membangun aset, mana bisnis yang sekedar bisnis ya spekulan gitu ya. Kadang-kadang orang jadi nggak bisa bedakan mana bisnis bangun aset, mana bisnis yang sekedar investasi. Banyak orang berpikir bisnis CIP nabung itu investasi. Bukan, kita bukan investasi, kita bisnis Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang karena demikian banyak penawaran-penawaran di luar sana yang membuat kita jadi abu-abu melihat sebuah kebenaran gitu. Nah, semoga ke depan CIP betul-betul jadi etalase saatnya teman-teman kita bangun aset bisnis yang terukur, yang betul-betul mendorong kita bakal punya bisnis yang besar gitu ya, seperti itu. Keren, keren, keren Pak Andri. Untuk di ujung perbincangan seru kita malam ini Pak, saya kasih dua pertanyaan untuk Bapak ya. Saran Bapak nih ya, satu, untuk teman-teman nih Pak, yang malam hari ini baru pertama kali hadir nih Pak ya, yang sudah memenuhi undangan dari kita semua nih, teman-teman yang sudah tergabung. Dan yang kedua, apa saran Bapak nih untuk teman-teman yang sudah bergabung nih, seperti saya, seperti Bu Reni, seperti teman-teman di sini, apa saran Bapak nih? Yang harus di resolusi 2026. Ya, Pak. Dua pertanyaan terakhir penutup kita, Oke. Pak. Buat teman-teman yang baru gitu ya, saya selalu katakan ke semua orang prospekan saya. Saya selalu katakan bahwa nyari uang itu bisa di mana aja. Gitu Bu Risa. Dan bicara besar kecil penghasilan itu relatif, teman-teman. Ada orang yang bilang 5 juta itu besar. Ada orang yang bilang 10 juta yang besar. Ada orang yang bilang 2 juta pun disyukuri jadi besar. Jadi relatif ya teman-teman ya. Jadi saya selalu katakan ke teman-teman bahwa membangun bisnis itu atau nyari uang itu bisa di mana aja. Bisa dengan cara apapun gitu ya. Nah, tapi kalau bicara produk, saya hari ini berani katakan bahwa produk itu pertama teman-teman untuk Anda yang mencintai istri dan keluarga dan anak-anak, kayaknya wajib punya produk ini. Itu pertama. Kalau produk saya katakan ini wajib teman-teman. Karena bayangkan dengan kita nabung 400.000, seketika kita punya bekal masa depan keluarga. Masa iya ayah-ayah Indonesia tidak berusaha punya produk ini gitu? Ya, meskipun teman-teman mungkin hari ini lagi berjuang untuk ngumpulin bekal untuk keluarga, ya kenapa enggak di backup dengan program Cloning Income Protection? Karena kita nggak pernah tahu. Anda bisa mungkin mengumpulkan 1 juta sebulan, 1.000 bulan bisa 1 miliar. Tapi apakah kita nyampe 1.000 bulan untuk mengumpulkan uang itu? Nah, untuk menjaganya ikutlah produk Cloning Income Protection. Dan buat teman-teman yang mungkin hari ini bekerja, tapi income-nya kurang besar gitu ya. Ada yang usaha juga, hari ini usaha nggak mudah juga Bu Risa. Ekonomi lagi sulit-sulitnya. Nah, mungkin teman-teman bisa pandang.
peluang project CIP ini sebagai ibaratnya nyimpen telur di keranjang yang berbeda gitu. Karena teman-teman jangan hanya punya satu sumber income. Jack Ma mengatakan kalau kita masih punya sumber satu income itu namanya bahaya Bapak Ibu. Jadi teman-teman usahakan pandang CIP sebagai salah satu tempat nyimpen telur kita yang kedua gitu atau yang ketiga bahkan. Agar apa? Agar kita tenang, agar kita masa depan terjaga. Karena nggak pernah tahu kita apakah usaha kita tetap bisa berjalan, apa-apa pekerjaan kita tetap baik-baik saja. Kenapa enggak? Toh tadi kata Bu Reni apa? Hanya dengan 400.000 kok untuk masuk ke proyek bisnis CIP ini. Bukan 400 juta, apalagi 400 miliar. Hanya 400.000. Ya teman-teman, ayo jadikan proyek ini sebagai cadangan atau sebagai backup. Kalau apa yang kita kerjakan ada sesuatu gitu ya. Nah, itu untuk teman-teman yang baru ambil keputusan agar berada di program ini. Toh program ini semuanya baik. Kalau kata Bu Reni, semuanya baik. Dari produknya baik. Kalau panjang umur jadi tabungan pensiun. Kalau terjadi resiko meninggal jadi dana warisan. Kalau bisnisnya dijalankan, ada potensi 1 tahun kita punya 2 miliar Bapak Ibu. Gitu ya, jadi itu pertama. Nah, buat teman-teman yang udah berada di program ini, syukuri teman-teman ditakdirkan ketemu dengan program ini. Syukuri teman-teman punya komunitas bisnis yang begitu hangatnya seperti hari ini. Syukuri apalagi buat teman-teman yang hari ini udah punya cloning-cloningan gitu ya. Aduh, ternyata Pak Andri saya baru ngajak 2-3 orang kok cloningnya udah 15, cloningnya udah 20. Syukuri Bapak Ibu. Nah, itulah kekuatan dari cloning. Nah, teman-teman, ayo, yang sulit itu bukan sekedar ketika memutuskan bergabung di program ini, tapi sukses itu adalah ketika kita konsisten tetap melangkah untuk membangun aset bisnis ini. Dan saya selalu katakan bahwa di CIP ini tugas kita bukan membuat kita sukses seorang diri, tapi bantu semua tim-tim kita untuk berhasil. Nah, hari ini ada para pengundang, ada undang-undangan baru. Ketika undangan-undangan baru kita memutuskan untuk bergabung di program ini, nah PR nih Bapak Ibu, buat Anda yang mensponsori, pastikan mereka sampai ke puncak di program ini. Jadi ibarat seorang ayah, seorang ibu melahirkan, nah yang sulit itu bukan ketika melahirkannya ibaratnya gitu ya, tapi gimana membimbing mereka untuk sampai berhasil. Jadi teman-teman bersyukur Anda diundang oleh orang-orang yang kompeten, buat orang-orang yang mungkin hari ini memandang Anda adalah orang-orang pilihan mereka, karena mereka berharap Anda yang baru ini benar-benar jadi bagian partner bisnis kita. Pandang Project Cloning Income Protection sebagai sebuah portofolio bisnis, Bapak Ibu. Kita bukan hanya bicara hasil jangka pendek, tapi kita siapkan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, Bapak Ibu. Jangka pendeknya, bonus sponsor kita 37,5%. Itu besar sekali. Jangka menengahnya, reward berulang mulai kita berikan di 100 kiri kanan 2,5 juta, Bapak Ibu. Bayangkan. Dan jangka panjangnya, kita semua bakal punya aset bisnis yang angkanya bisa ratusan juta, bahkan miliaran setiap bulannya. Dan pekerjaannya hanya sederhana. Hanya menabung 400.000 per bulan atau 800.000 per bulan. Sama apa? Sama mengundang orang ke acara-acara sistem. Jadi, makanya saya selalu katakan bahwa Risa 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, jangan kaget. Ibu rumah tangga tiba-tiba menjadi penerima reward prestasi di CIP. Amin. Guru jadi penerima reward prestasi di CIP. Amin. Nenek rumah tangga jadi penerima reward prestasi di CIP. Amin. Mahasiswa jadi penerima reward prestasi di CIP. Seorang mahasiswa Amin. semester 1 baru masuk kuliah, ikut CIP, 1 tahun dapat reward prestasi. Bahkan belum wisuda, Bu Risa. Bisa seperti itu, teman-teman. Ya, betul. Dan dengan kekuatan online ini, kita tanpa batas hari ini, Bapak Ibu. Teman-teman jangan kaget dengan Anda mengundang ke acara Zoom ini, Anda jangan kaget. Yang orang Aceh tiba-tiba punya tim di Makassar. Orang Makassar tiba-tiba punya tim di NTT. Orang NTT tiba-tiba punya tim di Bandung gitu kan. Orang Bandungnya punya timnya di NTT. Kan bisa seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan gitu ya. Jadi syukuri hari ini saya selalu merasa bahwa kita berada di timing yang tepat, kita berada di waktu yang tepat, di era zaman digital yang tepat, yang membuat semua jadi sederhana, Bapak Ibu. Jadi hari ini saya betul-betul kenapa saya hari ini fokus di CIP, Bapak Ibu, karena bagi saya CIP menjadi sebuah leverage, sebagai daya ungkit yang sangat masuk akal, yang sangat realistis, dengan modal yang sangat murah, dengan menabung, tapi potensi income kita di 1-2 tahun ke depan ini luar biasa. Cloning yang akan memastikan itu terjadi, Bapak Ibu. Bukan saya, bukan upline Anda, tapi cloning. Tapi cloning ini akan bergerak masif di bisnis kita ketika kita memutuskan komitmen untuk betul-betul membangun 2 jalur bisnis kita, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi, ayo Bapak Ibu yang baru ambil keputusan, segera masuk ke pohon bisnis kami. Yang udah berada di program ini, syukuri Bapak Ibu. Lihat akun Anda. Setiap hari cloning Anda terus bertumbuh, teman-teman.
Betul Dan sekali. buat Anda tim-tim saya di jalur kiri, jalur kanan saya garansi Anda akan mencapai 16.000 titik di jalur Anda, Bapak Ibu. Saya pastikan itu. Iya. Dan yuk kita sama-sama saling dukung, saling rangkul, saling kembangkan, dan kita akan bikin acara-acara ini tanpa berhenti, Bapak Ibu. Insya Allah kita semua sehat semua, dan talk Amin, show ini kita amin. akan buat lebih luar biasa. Kamis besok saya akan hadirkan dua narasumber, Bapak Ibu. Kamis besok kita bikin talk show-nya sedikit berbeda dan kita Wah, akan hadirkan langsung dua narasumber ya. keren. Sorry, tiga narasumber mungkin ya, tiga Waduh, narasumber. banyak banget. Pokoknya dua di luar saya lah ceritanya gitu. Jadi kalau saya jangan dianggap narasumber deh Bapak Ibu. Jadi kita akan hadirkan dua narasumber langsung dan ini akan membuat semuanya lebih berwarna dan buat teman-teman undangan bakal lebih mudah memutuskan. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau kita merasa punya banyak keterbatasan, kita semua punya keterbatasan. Tangan kita cuma dua. Makanya cloning income protection punya sistem, Pak. Makanya saya selalu bilang, kata ke Bu Reni, Bu Risa tadi ya, Pak Andri pernah maksa nggak? Saya nggak pernah maksa. Teman-teman, saya nggak pernah bilang, Bu Risa, mesti gini, mesti itu. Bu Reni, mesti ini, mesti... Nggak, saya nggak selalu bilang gitu. Saya bilang, tenang aja. Karena yang kerja keras cloningnya. Bu Reni santai aja, Bu Risa santai aja. Yang penting reward berulang besok. Kan gitu, saya cuma bilang begitu Amin. aja gitu kan. Jadi saya nggak pernah bicara yang Amin. gimana gitu ya. Ya Amin, teman-teman, amin, amin, bedakan, amin. bedakan bekerja cepat dengan terburu-buru. Bedakan itu Bapak Ibu. Kalau terburu-buru, teman-teman sembrono jalankan bisnis ini. Sekedar rekrut, sekedar ngajak, sekedar maksa orang join. Itu namanya terburu-buru Bapak Ibu. Tapi bicara cepat, bicara menggunakan sistem bisnis. Jalankan SOP dengan benar, 1 tahun kita punya potensi income sesuai dengan marketing plan. 1 tahun bagi saya itu waktu yang udah sangat cepat Bapak Ibu. Bahkan saya selalu bilang, kalaupun 2 tahun masih hal yang sangat layak diperjuangkan, Bapak Ibu. Betul Ya sekali. balik lagi kalau bicara bisnis kan ingin semuanya cepat sukses ya Bapak Ibu. Ya kita ikhtiar semaksimal mungkin. Masalah waktunya kapan, serahkan ke yang di atas. Ketika kita udah berjuang maksimal, tinggal tugas yang di atas. Tapi kalau kita belum maksimal ikhtiarnya, ya yang di atas pun ya pasti bingung kan. Ternyata Pak Andri juga asal-asalan katanya kerjanya ya. Kata kata yang di atas kan kayaknya nggak sungguh-sungguh ingin berhasil di program ini kan seperti itu. Jadi, ayo Bapak Ibu, ini kabar baik. Jadi saya selalu katakan bahwa CIP ini adalah kabar baik buat semua orang yang siap menerima kesempatan ini, teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Luar biasa, saya sampai terkesima ya teman-temannya, manfaatkan uang yang sudah ada di depan mata kita ya. Seperti Pak Andri bilang tadi, sekali lagi terima kasih Pak Andri untuk coachingnya malam hari ini yang nggak lelah untuk membantu kita semua teman-teman. Benar sekali teman-teman ya. Seperti saya bilang tadi, bisnis yang baik itu selalu ada mentor di belakangnya. Inilah sosok mentor kita semua teman-teman ya Pak Andri. Cuman Pak Andri bilang dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana, sangat-sangat merendahkan hati. Biarkan sistem yang bekerja pada si sistem juga tergantung mentornya ya teman-teman ya. Kalau nggak ada yang mengarahkan kita juga nggak ngerti sistemnya seperti apa yang harus kita jalankan. Ya, Bingung, iya. betul ya Bunda Reni ya. Mentor ini emang kita butuhkan untuk menjalankan sebuah bisnis. Kalau nggak ada dimentorin, nggak akan berhasil. Yuk teman-teman selalu pepet ya mentor-mentor aktif kita semuanya biar kita berhasil. Terima kasih sekali lagi malam hari perbincangan sangat seru nih Pak Andi dan Yasya, juga Bunda Reni. Terima Eh, kasih Bu you Risa, are the Pak best. Andri, terima kasih. Sosok ibu rumah tangga yang sukses yang perlu kita tiru, kita contek teman-teman ya, yang never give up ya Amin, pokoknya. insya Allah. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah hadir di ruang webinar malam hari ini. Tentunya pengen ya berdialog langsung nih dengan Pak Andri atau dengan Bu Reni. Yuk sekarang gantian teman-teman ya. Teman-teman boleh mengajukan pertanyaan nih untuk silakan mau ke Pak Andri atau ke Bu Reni. Sekarang saya buka sesi talk show untuk teman-teman semuanya. Boleh open mic-nya atau raise hand. Nanti saya akan buka mic-nya. Nggak ada chatting-chatting ya teman-teman ya. Kalau malam ini kita talk show, silakan bertanya langsung. Ya, udah ada yang open mic. Silakan. Silakan teman-teman ya. Boleh boleh raise hand boleh. Nanti saya akan panggil boleh raise hand atau mau langsung open mic-nya. Manfaatkan malam ini teman-teman yang masih kepo-kepo bagaimana sosok Bunda Reni bisa menjalankan dan bergabung di Cloning Income Protection. Ya, Kalau ada kata Bu yang Risa, emak-emak yang masih senang duit. oh iya dong, kita mah mata duitan ya Bun ya. Mata duitan harus diperjuangkan. Ya, silakan teman-teman. Eh, semua tidak terkendala ya dengan mic-nya, silakan yuk.
Ya, silakan Bunda, nggak usah di chat, ya, nggak usah izin, silakan langsung aja boleh open open camnya ya teman-teman, boleh bertanya langsung ke Pak Andri boleh, ke Bunda Reni boleh, silakan. Ya, sebenarnya kita ngobrol-ngobrol seperti ini pun sebenarnya dalam rangka untuk saling berbagi informasi ya Bunda Reni ya. Tuh. Gimana bisa Saya Bunda juga Reni mau dulu? ingin menyapa sedikit Bu Risa. Oh, Kebetulan silakan, ada silakan. sahabat saya yang hadir malam hari ini. Heeh. Namanya Ibu Yulfi. Ibu Itu Yulfi. sahabat saya. Oh, silakan Bunda Yulfi. Yuk, disapa, disapa boleh. Bunda Yulfi, halo Bunda Yulfi, boleh open camnya Malam atau Ibu Guru open? juga nih. Oh iya, yuk Iya, Ibu saya mau Guru. kenalan. Oh, Bu Guru. Ya, salam Bu Pahlawan Guru. tanpa tanda jasa, Ya, betul. salam Bu Guru. Kalau Bu Guru mah nggak malu-malu biasanya ya. Ya, silakan yuk Yulfi, teman-teman. silahkan kalau ada pertanyaan. Hmm. Berarti apa yang bisa menjalankan bisnis ini semua bisa ya Pak Andri ya? Nggak harus yang bisa ngomong kayak saya mungkin kalau saya mah kebawelan teman-teman ya. Atau yang harus punya skill tertentu Pak Andri? Ya, Sebaiknya seperti apa? ya betul Bu Risa. Kabar baiknya program ini hanya untuk warga negara Indonesia. Catat. Dimanapun tinggalnya, meskipun tinggalnya di luar negeri gitu Bu Risa, yang penting Hmm. punya KTP Indonesia bisa ikut proyek ini. Hmm. Ini yang luar biasa. Dan kabar baiknya, masyarakat Indonesia ada 300 juta penduduk nih Bu Risa. Bahkan mungkin lebih ya. Karena dari zaman saya SMA tahun 95 gitu, ini penduduk Indonesia 300 juta penduduk katanya. Masa nggak nambah gitu ya? Kayaknya udah nambah Iya, gitu. betul. Jadi ini potensi kita sangat-sangat besar. Dan bahkan ini bocoran dikit buat teman-teman yang baru khususnya, program kita baru soft launching nih Bapak Ibu. Hmm. Kita belum grand launching teman-teman. Jadi ini jadi kesempatan besar buat kita semua sampaikan kabar baik ini ke seluruh pelosok negeri buat teman-teman yang berada di berbagai daerah, jadilah teman-teman 001 kami. Gitu ya. Jadi sampaikan ini gitu ya. Jadi saya mau cerita sedikit mungkin ya untuk bicara tentang hal ini. Teman-teman pernah dengar nggak cerita tentang sebuah perusahaan yang jualan sepatu, Bapak Ibu? Jadi si owner perusahaan sepatu ini punya rencana bisnis gitu ya, mengembangkan bisnis ke satu daerah. Akhirnya dia mengirim dua perwakilan dari perusahaan, yang satu ke tempat A, yang satu ke tempat B gitu ya. Nah, owner bilang, tolong dilihat di daerah sana. Kalau kita jualan sepatu di daerah sana, kira-kira gimana? Berangkatlah dua utusan itu ke tempat A, ke kota A dan kota B gitu ya. Nah, ketika udah nyampe ke sana, mereka pelajari beberapa hari, akhirnya kembali pulang ke kantornya. Nyampe kantornya, ownernya nanya, gimana kota A seperti apa? Nah, yang satu bilang seperti ini, Bapak, kayaknya kalau ke kota A, ya nggak nggak perlu deh, nggak usah kita jualan sepatu ke kota A. Kenapa? Karena di kota itu semuanya pakai sendal, nggak ada yang mau pakai sepatu, gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau kita jualan sepatu nggak akan laku Pak, gitu ya. Nah kemudian ada orang yang dikirim juga, orang yang kedua, yang si B nih. Gimana kalau di kota itu kita buka jualan sepatu? Nah dia bilang, Pak ini kesempatan besar kita jualan sepatu di sana. Kenapa? Karena semua orang di sana masih pakai sendal, belum ada yang pakai sepatu. Nah, teman-teman bisa bayangkan, satu kondisi yang sama, tapi dari dua pandangan orang yang berbeda, mengambil keputusan yang berbeda. Nah, teman-teman mungkin hari ini Anda menjadi orang pertama di daerah teman-teman nih. Ya, di satu kota yang belum ada yang CIP misalkan. Anda orang pertama. Nah, apakah teman-teman bakal mengatakan, ah, belum ada orang yang jalan nih. Yang jalan cuma yang di Jawa misalkan, yang jalan cuma di Bandung misalkan. Atau teman-teman mengatakan, ini kesempatan besar, karena di kota ini baru saya yang tahu CIP. Nah, teman-teman, ambil kesempatan ini. Dan saya tahu hari ini kita baru soft launching, ada berbagai daerah kita yang belum hadir cloning income protection ini. Semoga Bapak Ibu jadi orang pertama. Dan kalau bicara orang pertama, udah pasti bakal punya bisnisnya sangat besar. Seperti itu gitu ya. Teman-teman, yuk jangan kecil hati ketika Anda jadi orang pertama, justru bersyukur ketika teman-teman jadi orang pertama di program ini di daerahnya masing-masing gitu ya. Itu mungkin sedikit cerita dari saya Bapak Ibu. Jadi selalu kita berpikir positif pada satu keadaan, karena orang sukses itu orang yang selalu mengambil sisi baik dari kondisi terburuk sekalipun. Betul Dan dari sekali. situlah kita bakal menemukan solusi-solusi hebat. Dan
Insya Allah CIP ini benar-benar Bapak Ibu 1 tahun kita udah jalankan, begitu banyak orang yang sangat terbantu, begitu banyak orang yang sudah mulai punya income harian meskipun belum besar ya, belum belum ratusan juta gitu, masih jutaan, masih ratusan ribu, tapi ini mulai menjadi jalan yang sangat baik gitu, menuju track yang tepat seperti itu. Baik. Semoga semua mengambil keputusan terbaik. Saatnya kita berada di bisnis yang benar, di bisnis yang legal, yang resmi, yang membuat kita tenang, yang membuat kita jadi punya tabungan. Hari ini tanpa kita sadari, saya jadi punya tabungan udah 1 tahun lebih. Teman-teman juga tiba-tiba jadi punya tabungan kan gitu ya. Yang selama ini kadang-kadang punya tabungan itu susah banget Pak. Nabung 4 bulan, tiba-tiba ada handphone Diambil. bagus, habis seketika kan gitu ya. Tapi di CIP kita jadi punya tabungan, bahkan kita jadi punya saudara besar. Semoga Betul. teman-teman jadi bagian komunitas kita yang 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, kita semua jadi bukti bahwa program ini betul-betul bisa membantu banyak orang, Bapak Ibu. Itu visi yang luar biasa dari program ini. Seperti itu. Sangat Mas Andri, menginspirasi, Pak ya. Bang Burita, Dua orang kasus yang Nah, ada berbeda tentu pertanyaan, Bu saja. Risa, Ada silakan. pertanyaan? Siapa Bu Bunda, Risa? Bunda Lani ya? ya, Oh, Halo, Bunda silakan. Lani. Mas Andri, Ya, Bu kalau Lani. pakai paspor nggak bisa, Mas Andri. Paspor. Paspor? Oh, oke. Oh, pakai paspor. Baik. Kadang-kadang kontraknya dia eh, nggak bisa ngurus EKTP sudah mati misalnya gitu. Ya, oke. Terus pakai Baik. paspor bisa kan? Oke. Baik. Jadi Ya. untuk saat ini Bu Lani, program CIP ini memang hanya apa? Hanya hanya bisa dengan satu KTP. KTP. Jadi karena di KTP itu ada tanda tangannya, ada data lengkapnya gitu ya. Jadi hari ini perusahaan memang hanya ngambil satu data identitas saja dari KTP. Jadi nggak bisa pakai paspor karena saya udah tanya Bulani. Jadi pakai Oh, paspor nggak cukup atau pakai kartu keluarga gitu nggak cukup. Memang harus KTP. Jadi teman-teman usahakan KTP-nya ada gitu Bulani. Jadi memang satu KTP. Bisa aja kita daftarkan, masukkan gitu ya. Tapi takutnya jika terjadi resiko itu jadi masalah nanti ke depannya. Itu yang kita Ya, khawatirkan betul. Bulani. Mereka Jadi pengurusannya. usahakan yang ada KTP-nya seperti itu. jadi pemegang polis sama tertanggung sama pewaris. KTP itu untuk pemegang polis dan tertanggung aja, Bulani. Oh, oke. Kalau ahli waris nggak mesti. Makanya ahli waris itu usia 2 tahun pun bisa jadi ahli waris. Seperti Oh, itu. oke. Ya. Makasih. Ya, Oke, Ibu. sama-sama Bunda Lani. Yuk, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Yuk, manfaatkan ini narasumber kita malam hari ini menunggu pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jangan malu-malu. Segera open mic-nya, bertanya. Silakan, teman-teman. Silakan bertanya ya. Karena kita talk show, pertanyaannya nggak mesti seputar bisnis ya. Teman-teman bisa nanya Iya. juga, Bu Reni dulu SMP-nya Betul. di mana? Gitu boleh pertanyaan seperti itu. Karena kita talk show nih, Bapak Ibu ya. Eh seperti Saya itu. nanya, saya nanya Bunda Reni, bagaimana dulu Bunda Reni ketemu Pak Andri kok mau join? Emang waktu itu Pak Andri ngomong apa tuh Bun? Emang ada yang dijanjiin nggak sama Pak Andri tuh? Diiming-imingin apa gitu sehingga Bunda Reni Semangat. join gitu kan? Apa tuh Allahu Bun? Akbar. Halo Gini Bu Akbar, semangat. Risa, sebetulnya kan kita memang punya teman lama gitu kan, yang tentunya kita tahu betul secara karakter orang ini seperti apa sih gitu kan. Event itu bisa berubah ya 1 kali 24 jam oleh Betul. satu dan lain hal gitu loh. Tapi basically-nya kan ada gitu loh. Dan itu tuh nggak bisa hilang karakter itu gitu karena itu mah udah bawaan lahir Bukan orok gitu ya. kan, kritis, terus juga dia maksudnya harus benar gitu kan, harus real gitu. Saya tahu persis gitu. Jadi akan gelisah kalau kalau ada satu dan sesuatu yang ketidakbenaran gitu. Itu harus jadi poin untuk orang yang kita follow gitu loh. Kalau buat saya ya Bu Risa, itu saya pada hari itu belum begitu paham juga gitu loh. Yang bikin tenang saya dan bikin senang saya itu adalah produknya ini cuman satu, tidak bisa direkayasa oleh orang yang memberikan infonya gitu loh. Dan itu tuh udah sangat poin banget buat saya gitu loh Bu Risa. Produknya cuma satu, tidak bisa direkayasa. Jadi baku. Jadi siapapun yang menjalankan bisnis ini itu mau tukang apa, mau tukang insinyur, mau tukang apa, pasti bisa jalanin bisnis ini tanpa harus ada disiplin ilmu tertentu. Gitu. Pokoknya ini betul-betul bisnis yang bisa digapai oleh semua orang dan bervalue karena ini bisa jadi nilai kebaikan
ketika kita infokan kepada orang lain dan orang lain bisa punya penghasilan di sini. Keren. Bu Keren, Reni, keren. Bu Reni, karakter itu biasanya bisa berubah. Kalau orangnya itu tamak. Kalau Pak Andri itu sudah mulai Bhinneka Lifestyle sudah kenal, sudah gitu polos, gitu loh. Sealem sungguhan, Pak Andri ini. Orangnya sederhana, omongnya ya ndak muluk-muluk, Tuh, gitu loh. langsung menghilang, Bun. Karakternya itu ndak tamak. Coba kalau tamak, berubah, Pak karakter itu Andri, bisa berubah, Pak bukan Andri dari jadi lahir menghilang. juga. Berubah, Iya, bisa. Bulani. Cuman Satu Keren ya. marahnya satu, Bulani. Iya. Nggak pernah maksa. Kadang Nah, orang tuh suka makanya, pengen dipaksa ya, makanya. Bulani. Betul, Bener nggak sih? betul, betul. Betul. Benar nih, saya tambahin lagi. Ayo teman-teman jangan malu-malu untuk ngobrol ya. Tuh Pak Andri selesai ngomong apa nih muncul lagi beliau ya. Ada di omongan Bunda Leni mundur Pak Andrinya langsung off cam. Ini perlu juga ini ya kita sentil nih ya. Saya jadi malu nih kalau mau nanya bonusnya Pak Andri ini. Saya mau nanya bonusnya Bunda Reni aja Bunda. Setahun bergabung ini benar-benar terasa ya manfaatnya Bunda ya. Intinya bonus-bonus harian ya Bun ya. Udah Alhamdulillah. dituing-tuing, alhamdulillah. Ini Bagaimana perasaan pertama kali dapat bonus dengan yang sekarang bedanya apa? Yang dirasakan maksudnya gimana, Bu Risa? waktu Pertama pertama dapat kali dapat bonus dengan bonus yang tuh sekarang. dengan sekarang perasaan Bunda Bunda itu seperti apa? Pertama kali sama sekarang nih. Kalau sekarang kan pastilah tuing-tuing terus ya ya. Kalau dulu kan wah pertamaan itu Bunda gimana dulu? Perasaan Bunda seperti apa dapat bonus seperti itu? Iya. Dulu saya dibilang harian gimana? Kayak apa sih harian gitu kan? Terus pas begitu join, ya itu yang saya ceritakan tadi. Saya pertama yang deket-deket dulu gitu kan. Bener, besoknya masuk gitu kan. Ya seneng lah Bu Risa gitu. Masuk sendiri Eh, ya Bun? Nggak ada Kenapa? syarat-syarat gitu dari CIP mungkin? Nggak Oh ada, saya sebenarnya mau harus nolak juga gimana gimana gitu? orang masuk ke rekening langsung Bu Risa. Nggak nanya dulu binekanya. Tahu-tahu masuk aja ke Rekening. rekening sendiri, ya udah Ya, ya, disyukurin ya. aja gitu. Keren. Ya, Cuma memang di syukur. bisnis ini kita memang harus kalau Bergerak kata Bu gitu Risa ya, tuh ya. bergerak terus, bertahan dan bergerak terus gitu Betul, betul, kan. betul. Kadang-kadang kan orang itu ada yang menjadikan sambilan ya Bu Risa. Jadi Betul. CIP, nggak sabar di CIP, terus dia jadi mengikuti beberapa bisnis misalnya gitu kan. Iya, Pasti ada itu. pasti ada. Dan itu juga bebas-bebas aja karena kita memang Aja. tidak ada kontrak ya, Bu Risa, silakan Pilihan ya, aja. pilihan Cuma ya. kalau buat saya, aduh sulit gitu loh Bu Risa, betul-betul sulit kalau buat saya. Kalau di sini kan bertahan. Kata Pak Andi, nyampe nanti juga pasti Nah, insya Allah. betul Gitu. sekali ya. Karena di sini tidak ada uang yang Pertaruhkan ya. dipertaruhkan, Betul betul. sekali. Waktu Iya. juga nggak ada yang Disita dibuang banyak-banyak gitu gitu ya. loh, nggak ada gitu. Betul sekali. Iya teman-teman yang mau sukses kita bertahan teman-teman. Ya, yang tadi mau bertanya, Bu Camat tadi udah buka mic mau bertanya silakan Bu Camat. Iya, baik Ibu Risa, terima kasih. Iya sama-sama Bu Malam Camat. Bu Camat. Eh, saya ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Andri, Bu warahmatullahi wabarakatuh. Ren, Waalaikumsalam, Ibu. macet-macet Bu. Waalaikumsalam Bu Camat. Salam. Iya silakan Bu Iya, Camat. Suaranya siap. perbaiki, suaranya Ya, kurang jelas. suaranya sinyalnya Bu Camat lagi kurang nyaman di sana, kurang aman. Ya Kurang, silakan Bu kurang Camat. bagus. Mumpung Dari aman. saya ini kurang bagus Bu Ren. Ya, ya. Lanjut Bu Camat. Kayaknya sinyalnya enggak ini. Ya, sinyalnya Bu Camat. Bu Camat terkendala sinyal aja masih semangat teman-teman ya untuk hadir. Bu Risa, Ya, aman. halo. Ya, lanjut Bu Camat. Aman sinyal. Oke, ya.
Saya mau bertanya ke kira-kira Ibu Reni kan sudah boleh dikata sudah berhasil karena sudah eh, lah mungkin ikut di bisnis ini. Kira-kira bagaimana trik-triknya Bu Reni, minta pengalamannya gitu. Oke, Bu itu Camat saja dari kalau saya Bu kalau Reni. channelnya enak jangan goyang-goyang Bu Camat. Baik, baik. Trik-triknya ya, mungkin trik suksesnya Bunda Reni. Begitu ya Bu Camat ya, trik-triknya Bunda Reni ya. Iya, Seperti itu. Oke. terima kasih pertanyaannya Bu Camat. Triknya apa ya Bu Risa? Kalau saya ya infokan terus. Kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang penting kita info terus, sabar, bertahan. Setiap hari upgrade diri di webinar. Kalau sudah merasuk bersatu dengan diri kita, kita juga menginfokan tuh dengan seperti tidak ada kepentingan kita juga kan, tapi kepentingan kita cuma satu, bahwa ini produk yang baik, bagus untuk orang tersebut gitu loh. Jadi lebih ke poin itu. Mungkin lebih lebih banyak mendengar dulu gitu kan. Triknya itu. Kadang memang itu ya Bu Camat, tidak bisa ada juga yang langsung, ada juga yang butuh waktu gitu loh. Jadi karena belum paham sehingga orang tersebut belum klik gitu loh bahwa ini bisa merubah hidup dia. Nah, kalau sudah sampai di level itu dia akan mengejar gitu. Seperti apa sih CIP ini gitu. Jadi santai aja, Bu. Kalau saya santai aja, infokan aja. Apapun hasilnya itu udah yang terbaik kalau menurut saya gitu. Suatu saat juga CIP ini akan booming dan dia pernah dengar dari siapa? Oh, dari Bu Reni, oh dari Bu Camat gitu. Betul sekali. Jadi infokan aja terus gitu. Bergerak terus intinya seperti itu Bergerak ya terus, Bunda Reni ya. bertahan, bergerak terus, saling support gitu. Semangat, bertahan, action and action. Hanya itu tugas kita. Insya Allah. Iya. Ya. Terima kasih Bu Camat pertanyaannya. Teman-teman lain Ya, ada yang mau bertanya? Ini sudah open mic. Mau bertanya Bapak Rinto, silakan. Tapi memang ada juga ya Bu Risa yang menginfokannya Ya. itu misalnya dengan menggebu-gebu gitu kan, meyakinkan, wah pokoknya pasang badan untuk CIP Bineka Live, wah gitu. Nah, saya bukan termasuk yang seperti itu gitu. Itu Jadi saya santai. berarti ya. Iya. Harus antusias. Iya. Iya, saya harus banyak belajar sama Bu Risa. Jadi infokan aja manfaatnya ini gitu. Jadi nggak mungkin secara karakter mungkin juga saya begitu ya Bu Risa. Saya malah Kan pengen ada seperti webinar. saya ya malah sepertinya pengen seperti Bunda Reni gitu, kalem seperti Pak Lisma. Ternyata saya nggak bisa, makanya saya memanfaatkan banget nih webinar setiap malam. Undang saja ya, daripada saya, tipenya saya nggak bisa pelan saya sama orangnya. Makanya bonusnya juga Bu Risa, maknyos Bu Camat. Amin, Jadi amin. di sini tuh kalau mau bertanya triknya seperti apa, kayaknya Bu Risa yang paling tepat ini, yang menjawab. Ya, triknya hanya action and action, never give up, just it. Ya, Iya. terima kasih Pokoknya Bunda ini Reni. tuh betul-betul bisnis yang paling mudah ya Bu Risa, mudah, Sangat-sangat sederhana mudah. gitu kan. Nah, Dan belum ada, kalau misalnya di luar ada yang lebih mudah dari ini dan lebih sederhana daripada ini, mungkin saya juga oke lah ikut gitu juga kan. gitu Tapi ya. karena belum ada sih ya Bu Risa, ya udahlah bertahan aja di sini. Dan harus yakin, kuncinya itu ya seperti Bunda Reni bilang tadi, yakin ya, harus yakin. Yakin, Kalau nggak yakin betul. ya nggak bisa meyakinkan orang ya. Betul. Dan Terima keyakinan kasih. itu tentunya juga butuh ini ya, butuh pendukung ya, Oh, betul sekali. Bu Risa. Yang tadi itu yang legal, dalam Wah, OJK, dijamin banget, LPS, perusahaannya kredibel. Jadi itu fundamental yang harus memang kita Iya. imani benar, sehingga kita infokan kepada orang tuh dengan
apa sih body language juga jadi leluasa, yakin Iya, gitu kan. Nggak was-was gitu loh iya, ketika kita ngajak orang itu Bu Risa. iya. Jangan sampai ntar kita udah berjalan tiba-tiba perusahaannya nggak mampu bayar bonus kita, Bunda Reni Aduh, ya. serem Capek deh. perusahaannya kabur atau ngilang gitu kan. Kita Nah, dikejar banyak iya, orang, udah betul. ngajakin orang banyak. Aduh, serem, serem, serem. Justru kita karena perusahaannya udah jelas ya Bun ya, jadi kita semakin yakin ya menjalankan Betul, bisnis itu ya. poin-poin penting kalau buat Poin saya penting bisa. banget karena kita di keuangan ya. Betul, Ya, betul, terima kasih teman-teman. betul. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, eh, teman-teman mau mendapatkan materi Aku yang mau tanya nih, lengkap. aku mau tanya. Nggak usah, Se- udah mau tutup, Bu. Siapa Aku nih? mau tanya sama Bunda Reni. Oh, Waduh, Bunda Yusma. Ya, silakan Bunda. jangan yang susah-susah. Kalau susah Pak Andri aja ya, Bu. Ya, Ini silakan Bunda Reni silakan. harus jawab, yang Kameranya harus mana jawab nih? Bunda Reni. Kameranya, kameranya Kameranya harus tolong nyala dibuka kalau Bun mau kalau tanya nih. bertanya ya. Kalau Wajibnya. tidak tetap nyala. Silakan buka kameranya. Kan waktunya udah tinggal sedikit lagi Pak Andri. Ini aku mewakili orang-orang loh sebenarnya pertanyaan ini nih. Wah, Orang-orang serem siapa nih. tuh? Mewakili orang-orang yang di chat tadi aku baca. Oh, chat. Oke. Gini, pertanyaannya adalah kayak gini. Kita udah melakukan nih apa yang harusnya kita lakukan di CIP. Kasih info segala macam. Tapi pengen juga tuh trik, ya boleh Padri juga bisa boleh jawab. Untuk bisa menentukan hasilnya kelihatannya ya 50% pasti oke. Apa sih yang paling standar yang harus kita lakukan? Oke. Hanya Ini itu. mewakili pertanyaan yang ada di chatnya. Boleh. Oke, teman-teman, untuk sesi talkshow, saya akan susah untuk membaca. Jadi silakan teman-teman boleh open mic-nya semuanya ya, karena kita sesi talkshow, teman-teman. Biar lebih suasananya lebih interaktif. Nggak apa-apa, Jadi diwakilkan Bunda Isma. Terima kasih. Oke, dengan hal-hal yang harus kita lakukan seperti memberi info yang lengkap untuk pencapaian orang pasti oke deh. 50% aja. Apa sih oke, yang harus kita lakukan? oke. Biar Saya sedikit ya, Bu 50%-nya Yusma. keyakinan, ya Bun, sebelumnya biar lebih keyakinan kita bisa 50%, tolong Iya, mulai maksudnya gini talkshow. loh. Ya, Untuk nangkep membuat Bunda, untuk nangkep. Ya, membuat orang yang kita ajak ini kelihatannya nggak usah 100% ya dia oke, 50% aja dia oke gitu ya. ya, Karena biar ini lebih jelas oke. kita bicara apa hal yang kita jual tapi tidak ada bentuknya gitu. Emang ini Ya, bukan hal yang gampang ya. Kita nggak perlu 100% dia langsung oke, bisa sih orang. Tapi boleh. untuk mereka-mereka yang di lapangan ini untuk 50% aja mereka agree sama kita, oke sama kita tuh 50 apa yang harus dilakukan? Oke, oke. Untuk 50%-nya di acara talkshow seperti ini atau acara webinar, saya selalu menyarankan kita selalu open cam, teman-teman ya. Karena apa? Kalau wajah kita tampak oleh undangan, itu akan lebih meyakinkan untuk teman-teman. Jadi kalau Ini teman-teman kan, tidak ini membuka kan, Bu kamera, Risa, itu juga ini kan 50% tidak. warungnya udah mau tutup. Oh, tidak ya. Pertama, sebelum kita sediakan waktu untuk open cam. Ya, silakan dijawab, Bunda Reni. 50%-nya bagaimana? Boleh Bu juga, Pak Yusma, Andri. Silakan. itu Bu Yusma sebenarnya udah jawab tadi, tidak mudah katanya gitu. Betul, betul, betul. Apa namanya? eh Kalau buat saya pribadi, mungkin pertama perkenalkan dulu sih, nggak terlalu banyak. Terus juga pada akhirnya juga saya menceritakan saya. Udah itu rumus gitu Bu Yusma. Jadi menceritakan kenapa saya join di CIP. Kalau saya soalnya begini, 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 begini gitu loh. Pada akhirnya begitu gitu. Karena memang apa kebanyakan orang yang kita prospek juga melihat kitanya gitu. Betul-betul melihat kitanya. Betul Nah, sekali. mungkin juga itu bagian daripada hukum karma ya, Bu Yusma. Karena saya juga gitu. Ketika, ini siapa yang ngomong nih? Pak Andri, oke, gitu kan. Berfigur pada awalnya karena apa yang harus saya pegang. Sama Bineka saya nggak kenal, gitu loh. Betul sekali. Jadi saya pertama tetap perkenalkan. Terus juga pada akhirnya ketika dia mendengar juga sebetulnya ketika tidak ada pertanyaan saya tahu persis kalau dia juga mungkin kurang tertarik ya atau juga nggak paham ini kemana larinya gitu kan. Akhirnya ya bercerita saya gitu loh Bu Yusma. Ya mungkin itu adalah 50% bisa terjadi hari itu atau next ketika ada yang prospek dia yang kedua atau yang ketiga dia akan oh iya saya pernah sama Bu Yusma di prospek gitu loh. Dan itu saya mengalami beberapa kali
Bu Yusma gitu loh. Tapi it's okay. Apa ketika ketemu saya lagi, sayanya udah agak seperti ini, Bu Yusma, nggak terlalu malu-malu banget gitu kan. Jadi ketika ketemu tuh udah beberapa pengalaman, jadi saya juga bisa lebih jawab gitu kan. Akhirnya juga ke webinar juga gitu loh. Itu 50% apa berapa persen ya, Bu Yusma ya? Jadi 85%. Saya tambahin ya. apa yang harus Oke, kita tolong lakukan ya? ditambahin Apa lagi yang dengan harus Pak kita Andri ya. lakukan? Ya, Apa yang harus Pastinya kita kita, lakukan? oke, kita tambahin, kita dengarkan dulu ya penjelasan dari Pak Andri. Saya Silakan Pak tambahin Andri. ya, Bu Yusma ya. Ini keren nih, pertanyaan ini keren. Dan banyak nyampe ke teman-teman yang lagi di lapangan di awal-awal. Bapak Ibu, siapa yang pernah main dadu? Dadu Saya ada berapa sisi? 6. 6. Ada 6. Dadu itu ada 6 sisi. Nah, misalkan kita punya target, ingin mendapatkan nilai 6, 2 kali saja. Nah, kira-kira ketika kita ngelempar sekali, udah pasti keluar angka 6 belum? Belum tentu. Tapi mungkin Ya, bisa nggak? Bisa jadi. bisa Iya. Lempar jadi. pertama, ada orang lempar pertama dadu, langsung keluar 6. Ada, Pak, yang seperti itu, Ibu. Tapi ada orang yang lempar ke 1, keluarnya angka 2. Lempar kedua, keluarnya angka 3. Lempar keempat, masih keluarnya angka 5. Ternyata tiba-tiba lempar ke 9, baru keluar angka 6. Jadi intinya teman-teman, bisnis kita itu seperti lempar dadu, Pak. Tapi ibaratnya kita mencari dua partner bisnis, mencari nilai 6. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan 6? Kalau teman-teman dikasih waktu oleh saya melempar dadu tanpa batas, pasti nggak dapat 2 kali angka 6? Pasti. Pasti. Tapi kalau saya bilang, lempar dadunya Bu Yusma cuma 3 kali aja. Harus 2 angka 6. Mungkin nggak? Kemungkinan besar gagal. Karena cuma kesempatan 3 kali. Jadi poinnya teman-teman, untuk mendapatkan 2 partner bisnis, teman-teman harus melempar dadunya banyak Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman hari ini ada pertanyaan tadi dari Bu Partinah ya, kok saya belum ketemu aja? Kuncinya cuma satu jawabannya, kurang lempar dadu. Presentasinya nggak banyak Bapak Ibu. Betul sekali. Jadi sederhana. Karena tugas kita nggak bisa merubah orang, Bapak Ibu. Siapa kita merubah orang? Nggak bisa. Tugas kita hanya menyampaikan informasi yang tepat. Masalah orang itu nangkap peluang ini atau tidak, itu kembali ke haknya masing-masing, Bapak Ibu. Jadi teman-teman yang hari ini merasa belum belum maksimal, pasti jawaban cuma satu, lempar dadunya kurang banyak. Mengundang orang ke pertemuannya kurang banyak. Gitu ya. Jadi teman-teman, kuncinya itu. Karena kita nggak bisa pastikan. Oh ini saya udah jelasin lengkap, kok masih nggak join? Karena memang bukan itu poinnya Bapak Ibu. Kadang Bu Reni aja tadi mengatakan, join di CIP belum jelas apapun, belum ngerti apapun. Gara-gara kenal sama saya aja join Bapak Ibu. Jadi nggak jaminan ketika kita melakukan presentasi lengkap itu orang pasti join. Belum tentu Bapak Ibu. Karena banyak faktor membuat orang memutuskan. Mungkin kedekatan, mungkin karena kenal, mungkin karena mantan pacar. Banyak faktor Bapak Ibu. Nah, jadi teman-teman kuncinya satu aja untuk menemukan dua partner bisnis, kuncinya cuma apa? Lempar dadu sebanyak mungkin. Kalau lempar dadu tanpa batas, udah pasti teman-teman menemukan 2, bahkan bisa 10 partner bisnis. Jadi itu yang saya lakukan Bapak Ibu, terus aja webinar. Dan ketika lempar dadu, teman-teman jangan banyak mikir. Lempar dadu aja terus, melangkah aja terus. Karena kita udah tahu ujungnya dari CIP adalah 2,2 miliar. Tinggal masalahnya apakah kita nyampe 1 tahun, apakah nyampe 2 tahun, itu tinggal nanti gimana rezeki Allah mengaturnya. Allah akan selalu memberikan waktu terbaik bagi kita. Kalau nyampe 1 tahun, Alhamdulillah. Nyampe 2 tahun juga udah cukup cepat Bapak Ibu. Dan saya akan sangat sabar membangun bisnis CIP ini. Kenapa? Karena sebelumnya saya lakukan bisnis di luar sana puluhan tahun, Pak. Dan tidak jadi aset. Jadi kalau hari ini saya merasa dengan CIP ini 1-2 tahun bisa jadi aset, saya akan maksimal aja. Jadi kuncinya itu aja Bu Yusma. Lempar dadu aja yang banyak. Insya Allah pasti semua orang menemukan 2 partner bisnis. Amin. Betul, Ya, betul, oke. betul. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jawabannya sudah TOPBGT banget ya. Lempar dadu saja ya. Jangan kalah kita sama yang suka lempar dadu. Reni, Yuk, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? saya mau bicara sama Bu Reni. Ini Mau kan bertanya? Silakan. Silakan, Mami. acara talk show ya. Talk show Iya, berarti Bu bebas dong Tessa. kita mau cerita, bukan tidak menyangkut dengan hal kaitan dengan CIP kan. Saya mau bertanya sama Bu Reni. I Gimana love you, Bu rasanya? Tessa. Assalamualaikum. Apinku? Waalaikumsalam. I Ya, love you. I love you full. leaderku, I love you too. Gimana rasanya
kehilangan, bukan kehilangan, jadi upline kita tidak aktif. Kan kita tidak menanggung dosa upline, Bu Tessa. Ini bukan masalah menceritakan tentang Ini nggak usah dosa. dipikirin. Baik, baik. Oke, ditangkap ya. Bagaimana kita mensikapi Iya, Bu Nah, Tessa. menyikapi leader-leader ke upline yang atas? tidak Oke, aktif. terima kasih Mami Iya, Tess. Ya, sudah ditangkap ya Bunda Reni ya. iya, Bagaimana kita mensikapi mungkin yang dulu kenal lebih dulu dari kita. iya. Tiba-tiba nggak ada gitu ya. Ya, Silakan Bu karena Reni. apa ya? Awalnya Oke, juga awalnya oke. saya nggak kenal sama Pak Oke, Andri, nggak terima kenal kasih sama Bu. Bunda Mami Tessa, terima kasih karena keterbatasan waktu ya. Kita langsung jawab aja Bunda Reni, silakan. Pertama, dari awal saya merasa ini bisnis saya, gitu. Good. Terus setiap kali acara apapun juga saya karena sudah diinfokan di grup, ya udah saya jalan aja gitu. Jadi ketika ada sih sekali-kali mah ya bukan bertanya ya, lebih ke mengajak gitu. Tapi kalau mengintervensi juga saya juga nggak berani gitu. Ini kalau upline ya jadi kayak saya curhatnya. Ya karena ini bisnis pilihan ya Bunda Intinya Reni gini, ya. intinya gini Ya. kita sebenarnya ini bisnis saya gitu Kan upline Bu kan. Reni saya ya Apapun perasaan. juga tidak ada yang bisa Bunda Reni hati-hati ya, karena di atas Bunda Reni itu ada Pak Andri ya. iya, jadi Hati-hati ya. apapun siapapun tidak ada yang bisa menghambat kesuksesan seseorang Yes, gitu loh. Jadi kita betul. tidak usah lihat siapa apapun. Jadi Yes. Mami kita semangat terus ya Mi, jalan terus. Nah, Di kita sini ngeliat loh kita ada ke bawah aja ya webinar Bun ya. Kita santai. ngeliat kita ke bawah ya. Kita ngeliat kalau saya gitu ya Bun ya. Kan saya ngeliat diajarin Pak Andri nggak usah ngeliat ke atas deh. Kita lihat gimana kita Iya. bisa membina tim-tim bisnis kita gitu kan. Agar kita berhasil ya kita harus bina tim-tim kita. Saya juga nggak terlalu peduli banget dengan leader-leader saya gitu kan. Kecuali Pak Andri ya yang saya kenal gitu kan ya. Saya sangat peduli sama beliau karena saya maunya nempel sama beliau. Ini Nempel. juga Iya. Bu Risa contoh kasus ya di bisnis ini Mm-mm. keren banget. Sebetulnya saya sama Bu Tessa itu downline saya, tapi ribet berulang duluan Bu Tessa loh. Nah, keren banget ya, keren benar. ya. Jadi Gitu. Bisa jadi ini ribet bisa berikutnya jadi Bu ya. Tessa duluan lagi. Oh, Dan saya keren kan orang yang banget. paling senang. Jadi Keren, ketika keren. ngelihat downline sukses itu melebihi bahagianya ketimbang saya yang dapat reward gitu. Keren, Senang keren, banget. keren banget. Ya, Iya. betul sekali, betul sekali. Ya. Ya, mungkin Pak Andri ada sedikit masukan mensikapi ya mungkin jangankan bisnis ya Pak Andri ya keimanan juga naik turun ya teman-teman ya apalagi bisnis ya. Bagaimana mensikapi keimanan DCIP-an Pak Andri bukan keimanan ya perbisnisan di CIP-an yang naik turun. Silakan Pak Andri. Oke, ya ini luar biasa talk show yang cukup panjang ya. Harusnya kita 8:30 udah selesai, tapi kayaknya masih asik nih teman-teman ya. Iya, Jadi iya, ini iya. terakhir ya, ini terakhir ya Bapak Ibu Terakhir ya. ya. Karena saya itu men-set talk show itu sampai 8:30, tapi nggak apa-apa Baik. kalau teman-teman emang enjoy gitu ya. Jadi teman-teman intinya satu, CIP ini bisnis. Dan bisnis ini adalah hak kita semua, bukan kewajiban. Yang namanya sukses, yang namanya bahagia, yang namanya berhasil itu pilihan kita gitu ya. Jadi pandang CIP sebagai kendaraan untuk membuat kita lebih mudah mencapai sukses, lebih sederhana, lebih ringan. Kalau saya memandangnya seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur Pak Febri mengeluarkan konsep cloning income protection karena saya ngerasa hari ini jadi punya banyak kemudahan untuk mencapai sukses saya Bapak Ibu. Nah, karena saya bisa membandingkan gitu ya. Oh, kalau di CIP begini, kalau tanpa CIP seperti ini. Dan hari ini saya udah bakar kapal yang lain, saya udah fokus di CIP karena saya ngerasa udah banyak kemudahan yang diberikan oleh cloning income protection. Dan ketika teman-teman udah yakin bahwa di CIP ini memberikan kemudahan, ya tinggal gaspol. Nah, kelebihan saya mungkin saya udah berjalan, udah nggak pernah lihat kiri kanan, langsung berjalan terus, Pak. Dan itu yang membuat saya tetap stay di tempat saya berjalan karena saya tahu garis finishnya di program cloning income protection.
Dan saya tahu kalau saya nggak jalankan CIP, saya tahu garis finish saya kalau saya nggak jalankan CIP gitu teman-teman. Jadi saya boro-boro mikirin bisa punya aset besar kalau tanpa CIP gitu. Jadi semoga Bapak Ibu pun hari ini mulai mulai sama-sama merasakan, kejar komisinya. Akhirnya teman-teman makin clear, makin percaya, makin yakin bahwa garis finish di CIP ini benar-benar bakal memberikan hasil yang luar biasa gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih yang udah berada di program ini. Terus temukan wawasan tentang bisnis ini agar teman-teman kalau wawasannya bertumbuh, keyakinannya pasti bertumbuh. Dan akhirnya ketika action hasilnya lebih lebih oke. Akhirnya join banyak, komisi banyak gitu ya. Banyak aja melempar dadu, banyak aja cerita Bapak Ibu. Ya jadi dengan banyak cerita karena presentasi itu kalau bahasa networking adalah nafas di bisnis ini Bapak Ibu. Jadi banyak orang yang berhenti di bisnis ini, jadi ragu, jadi galau gara-gara nggak presentasi. Bayangkan ketika orang nggak bernapas, Pak. Ya, di satu sisi satu orang ada yang presentasi sehari 2 kali, 3 kali, ada yang sebulan cuma 2 kali ya jelas. Nafasnya cuma sebulan 2 kali. Lama-lama apa? Lama-lama ngerasa bahwa oh sulit ya. Ternyata jalankan CIP. Nah, balik lagi tergantung garis finishnya. Karena kemarin saya baru follow up orang, dia bilang, Pak Andri kayaknya saya lebih gampang jualan kopi deh dibanding jualan CIP. Nah gitu Pak. Ada yang bilang begitu ketika follow up saya. Pertanyaan saya satu, oh gitu Pak, kenapa sulit? Ya soalnya CIP itu harus memberikan penjelasan, harus nerangin tentang pentingnya keuangan. Saya kan bukan latar belakang keuangan. Tapi kalau saya jualan kopi, gampang, katanya gitu. Nah saya jawab, Bapak mungkin kalau secara jualan per satu-satu mungkin nampaknya lebih sulit jualan tabungan. Tapi saya di CIP ngajak Bapak punya income 1 miliar per bulan ke depan, pasif income. Nah, kalau Bapak jualan kopi, ingin 1 miliar per bulan, gimana caranya? Saya bilang. Nah, jadi kadang-kadang orang berpikirnya beda, Pak. Kita sulit tapi membangun aset jangka panjang gitu. Bukan sekedar kita ngejual tabungan untuk dapat bonus sponsor 150.000. Jadi teman-teman, yuk kenali tentang CIP ini agar teman-teman makin lama makin sederhana gitu ya. Hari ini bagi saya kalau disuruh bikin mie godok gitu ya Jogja, saya sulit karena saya nggak bisa. Tapi kalau saya udah latihan dan dilakukan terus-menerus bikin mie godok 3 bulan berturut-turut, yakin di bulan keempat saya jago bikin mie godok Bapak Ibu. Begitu pula dengan CIP, teman-teman. Di awal mungkin teman-teman bingung, pemegang polis sama tertanggung apa ya maksudnya? Dulu di awal-awal saya masih beda, Pak. Pemegang polis sama tertanggung masih ketukar-tukar, Bapak Ibu. Ahli waris gitu, masih tukar-tukar. Tapi udah jalan 3 tahun dan kita paksakan terus cerita. Lama-lama jadi ahli, Bapak Ibu. Jadi intinya, yuk lempar dadu ketika teman-teman presentasi. Bukan sekedar kita lagi nyari orang calon-calon partner bisnis kita. Tapi ketika kita presentasi, sebetulnya itu lagi meyakinkan diri kita sendiri, lagi membangun impian kita sendiri. Maka teman-teman, yuk presentasi yang banyak. Lempar dadu aja Bapak Ibu. Dengan lempar dadu, banyak hal yang bakal terjaga, termasuk impian-impian kita. Jadi teman-teman, semoga CIP ini menjadi satu kendaraan bagi teman-teman dan makin hari makin clear garis finish dari program CIP ini bakal membawa kita sejauh apa. Terima kasih Bapak Ibu malam ini dan Kamis besok nanti kita talk show yang lebih dahsyat lagi dan besok kita presentasi lengkapnya, materi lengkapnya, detailnya seperti apa. Terus bangun tim Anda, dorong semua tim Anda untuk ikut masuk ke komunitas ini agar apa? Agar wawasan cara pandang terhadap CIP makin jelas, makin clear dan ketika semua orang tahu garis finishnya di CIP, mereka semua akan benar-benar memperjuangkan program ini Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi banyak kemudahan yang bakal kita terima kalau teman-teman udah merasakan rasanya reward berulang gitu ya, sekali, 2 kali, teman-teman akan merasa bahwa CIP ini sangat berharga Bapak Ibu. Dan pekerjaan kita cuma 2, cuman menabung dan mengundang Bapak Ibu. Sesederhana itu gitu ya. Itu mungkin Bu Risa, teman-teman Bapak Baik, Ibu semuanya. terima kasih sekali lagi Pak Andri untuk obrolan asik malam hari ini, obrolan santai kita ya. Terima kasih sekali lagi Pak Andri. Juga terima kasih Bunda Reni sudah menjadi narasumber kita yang cetar membahana malam hari ini. Yuk teman-teman, kita bangun selalu ya impian-impian kita. Kita jaga impian kita di Cloning Income Protection dengan cara selalu hadir dan menghadirkan teman-teman lainnya di acara webinar seperti hari ini. Dan untuk teman-teman yang Bu ingin Risa, mendapatkan bocoran ya, dikit, mohon maaf, ya, bocoran dikit. Kamis baik. besok kita akan hadirkan 2 narasumber dan yang Baik. satu adalah Ibu Risa Fitri. Oke, kita lihat. Masya Allah. Kita gali Ibu Risa hari Kamis besok. Saya baru tahu nih. Sebenarnya habis Zoom saya mau nanya Pak, dua narasumber saya belum dikasih tahu siapa ini. Saya harus menyiapkan skrip seperti apa gitu. Ternyata saya oke lah kita mainkan. Show must go on. Ya teman-teman, show must go on teman-teman. Besok teman-teman yang mau mendapatkan informasi lengkap yang utuh bagaimana produknya, bagaimana marketing plan-nya, bagaimana bonus-bonusnya.
Silakan hadir di acara Rabu malam. Jangan sampai terlambat teman-teman ya, karena besok kita pot hanya 1 jam. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan tahu caranya menjalankan bisnis sesederhana mungkin, selalu hadir di acara Next, Network Exponential Training. Itu kunci kita untuk sukses. Begitu ya Pak Andri ya? Oke, terima kasih untuk kehadiran malam hari ini teman-teman. Maaf kita molor 1/2 jam karena betul kita plot hanya 1 jam. Mohon maaf ya Pak Andri ya, karena keasikan kita ngobrol malam hari ini. Tapi alhamdulillah teman-teman selalu semangat. Sekali lagi terima kasih narasumber kita yang baik hatinya. Sukses selalu untuk teman-teman juga yang sudah hadir malam hari ini. Sukses untuk kita bersama. Ditunggu besok kehadirannya. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Waalaikumsalam. bye-bye. Makasih Ibu Risa, Bu Reni, makasih Waalaikumsalam. Makasih Bu Pak Andri, Romitesa, Bu Risa. makasih Waalaikumsalam Pak Sularto, makasih Pak Norman, Bu Isnawati, Ibu Lani, makasih Pak Ustadz Marsudi, terima kasih Pak Agus Sulistianto, makasih Pak Ahmad Sanusi dari Pemalang, makasih Pak Basri, terima kasih Bunda Saima, Bunda Cahya, Bu Partinah, makasih Bu Emi dari Aceh, makasih Bu Lani, Rexlan, makasih, Pak Rian, makasih, Pak Rusdin, makasih, Ko Salim, Bu Sarah, Pak Widayat, Ibu Yusma, sama Bu Yulfi. Terima kasih, Bu Yulfi. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.